Ya, silakan Pak Jos. Ya, selamat malam Pak Jarot juga dan teman-teman semua yang hadir malam ini dari seluruh Indonesia ya. Senang sekali kita bisa berkumpul di acara komunitas PHS dari Pak Jarot dan juga dari KK Indonesia, mitra-mitra se-Indonesia juga hadir di sini. Dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya tentang satu topik yang luar biasa tentunya yaitu kesehatan adalah prioritas kita. Setuju ya? Pak Jarot ini sudah setiap hari mengajarkan pola hidup sehat rutin dari jam setengah 6 pagi ya Pak Jarot ya. Ya, Betul setengah ya, 6 Pak ya? pagi sampai jam 7 kita. Setengah 6 pagi sampai jam 7 konsisten. Sudah berapa tahun ini selalu mengajarkan mengenai pola hidup sehat yang luar biasa dan memang sehat itu luar penting sekali dan itu menjadi prioritas kita semua. Baik, Bapak Ibu, ya, saya mute dulu. Suaranya tadi masuk. Silakan Pak Jos dibuka lagi suaranya. Tadi saya oke, mute. Nah, ya, oke Pak. oke. Ya, jadi kalau kita bicara kesehatan, tentunya teman-teman semua yang hadir malam ini pasti sangat antusias ya. Saya lihat pendaftaran juga sudah sangat banyak yang ingin belajar, ingin sharing ya, untuk kita bisa dapatkan kesehatan ini yang luar biasa. Tentunya saat ini banyak nih apa masalah kesehatan yang sekarang lagi heboh gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang tadi saya putarkan film-film itu adalah testimoni dari para diabetesi, penyintas diabetes ya. Jadi yang karena memang kalau diabetes itu ya Pak Jarot itu bukan hanya sekelompok orang, tapi semakin hari semakin tambah nih masalahnya yang penderita diabetes. Benar nggak Pak Jarot? Iya, betul. Anak kecil aja, Nah, remaja udah diabetes. betul. Remaja saja sudah diabetes ya. Kemarin saya ketemu anak umur 30 tahun, ya 30 hampir 35 tahun sudah matanya buta dua-duanya karena Wow. diabetes. 35 tahun bayangkan Bapak Ibu. Jadi ini sangat memprihatinkan. Jadi makanya hari ini kita akan banyak belajar mengenai atau banyak sharing mengenai diabetes dan beruntungnya malam ini kita akan bisa menghadirkan seorang yang luar biasa, sahabat saya, seorang dokter ya, dan juga yang saya sudah berkenalan dengan beliau di radio. Nah, teman setia saya di radio ini beliau. Karena beliau pengasuh belasan tahun di radio K-Light FM di Bandung ya. Dan juga topiknya adalah Healthy Light. Nah, Healthy Light itu adalah eh, apa acara ataupun siaran yang beliau asuh selama belasan tahun. Ya, sudah Berbagai tampilkan. topik Selamat sudah malam, diangkat. dokter. Nah, selamat malam dok, Dokter Indra. Selamat malam. Selamat malam Nah, Pak Yos, selamat malam Pak Jarod. iya bulan lalu kita ketemu offline dengan Dokter Indra ya. Hari ini kita ketemunya di dunia maya ya, di Masih bulan online. ini kayaknya Pak. Awal bulan. Gimana? Awal bulan Oh iya kayaknya. awal bulan ya, awal bulan Awal bukan bulan. bukan bulan lalu, awal bulan tanggal 5 kita Hmm. ketemu. Ya. Oke. Baik, kalau gitu Bapak Ibu, kita sudah melihat ada tamu kita malam ini, ada dua narasumber yang akan berbagi kepada kita, yang akan memperkaya kita punya wawasan untuk kesehatan. Dokter Indra dari seorang medis ya, dan juga praktisi kesehatan, juga penulis buku-buku kesehatan yaitu stres menjadi hebat. Wah, saya senang sekali tuh. Stres bukan jadi penyakit tapi jadi hebat ya. Dan Stres juga untuk hebat Pak. oh, stres untuk hebat. Nah, itu pokoknya untuk hebat dan menjadi hebat itu intinya. Jadi banyak orang stres jadi sakit. Kalau ini malah jadi hebat, malah jadi maju ya. Nah, itu salah satu buku yang beliau terbitkan dan juga banyak sekali pengetahuan beliau yang akan memperkaya wawasan kita. Satu lagi narasumber yang sudah kita kenal yaitu tentunya Bapak Jarod Wijanarko yang memang founder dan coach pola hidup sehat yang akan membagikan bagaimana bisa kita dan beliau juga salah satu penyintas diabetes dan bagaimana beliau bisa pulih gitu dengan kondisi saat ini yang begitu luar biasa sehat, bisa dengan membahas tentang diabetes. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman sudah semangat untuk kita belajar bersama, mendengarkan dari dua narasumber yang luar biasa. Mari kita mulai webinar kesehatan kita. Dengan pembicara pertama yaitu Dr. Indra Kartika Muhtadi. Oke, kita sambut Dr. Indra. Silahkan waktunya untuk beliau mengisi. Silahkan Dr. Indra. Selamat malam. Terima kasih Pak Yos. Selamat malam Bapak Ibu semua. Nah, hari ini jam 19.36 ya Pak ya. Waktu Indonesia Barat. Kalau seluruh Indonesia berarti ada yang 18.36, ada yang 20.36 ya. Ada yang di Indonesia Tengah, ada yang di Indonesia Timur. Saya berharap di sesi saya ini kita interaktif ya Bapak Ibu semua. Jadi eh, saya ingin kita berinteraksi langsung. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan eh,
gadgetnya, komputernya, laptopnya, ataupun si handphonenya ya. Izinkan saya memulai untuk acara kita hari ini. Saya akan sharing screen. Oke, Yes, kelihatan ya Pak ya? sudah nampak. Tinggal Oke, diperbesar aja loh. ya. Oke. Nah, ini judul ini sebenarnya dari Pak Yos ini. Solusi alami atasi diabetes. Your health is our priority. Cuman kali ini saya berdua dengan Pak Jarot. Biasanya saya disetrap sendirian, Pak, sama Pak Yos. Sekarang kita berdua aja, nanti yang pola hidup sehatnya bisa disampaikan sama Pak Jarot. Tuh. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, eh, saya tuh ingin polling tadinya ya, quick survey. Tapi ternyata harus saya yang jadi host utamanya baru bisa. Jadi ini kita kita pengen raise hand aja sekalian. Saya mau lihat ini Bapak Ibu semua di sini tune in nggak ke kita gitu Pak Yos. Ya, betul. Kita lihat ya. Nah, jadi pertanyaan pertamanya saya di sini karena kita bicara soal diabetes, jadi saya pengen tahu nih di antara kita semua di sini kira-kira yang sudah mengalami diabetes berapa orang? Coba bisa di raise hand nggak? Yang sudah mengalami diabetes berapa orang di sini? Jadi kalau nggak ada yang raise hand, berarti jumlah 165 ini semu, Pak. Raise hand-nya pakai itu, Pak. Pakai yang di tools kita. Ada di... Ah, pas. eh, ah, ini udah biasa tuh, Ibu Santia raise hand satu orang. Ya, Tambah dua dua. orang. Nah, kita pengen tahu nih. Sekalian pengen ngabsen nih, Pak Jarod. Ya. Kira-kira udah berapa yang tune in ke kita? Ini, apakah dari 168 hanya dua orang yang Layar. penderita kencing manis di sini? Saya rasa enggak ya. Saya kan di resen Bu, biar kita bisa hitung Bu. Soalnya pollingnya nggak bisa. Tadi saya invite Pak Jarod di awal tapi udah mepet waktunya untuk install aplikasi pollingnya. Iya, nah memang eh, kesulitan ya. Mungkin oke, kita lihat yang resen ada berapa orang. Baru masih dua ya, masih dua orang di sini yang resen. Tiga. Nah kita bisa lihat di chat ya. Tiga, satunya jempol. Jempol ini berarti kencing manis bukan nih? Berarti sedikit sekali yang kencing manis di sini ya? Atau memang empat? Oke, sudah empat. Turun lagi tiga. Dimatiin resennya. Jangan dimatiin dulu. Saya pengen tahu jumlah totalnya berapa. Kita bisa lihat di partisipan. Kalau Bapak Ibu Di sekalian bisa chat lihat juga juga. ada. Di chat juga Mm-mm. ada. Oh, Udah empat sekarang. tiga, empat. Ada Selain yang absen nih. saya diabetes katanya. Siapa yang Lima, saat ini udah diabetes? 28, 9. Di saya masih empat, Pak. Telat kali ya. Ini saya lagi baca di chat, Dok. Oh, di chat. Oh, Ya, oke. ini ada Ya, di chat banyak juga. Ada saya, masuknya saya di chat ya. Oh, suami iya. yang diabetes katanya. Oke, jadi empat yang raise hand. Chatnya satu, dua, tiga, empat, lima. Saya tidak enam. Oke, enam mungkin sekitar 10 ya. Baru 10 nih. Jadi, oke lah. Mungkin masih banyak yang kameranya off dan audionya off, Pak. Jadi, Betul. nggak nggak ketahuan. Oke, saya lanjutkan saja. Berarti di sini tadinya saya mau bertanya Bapak Ibu, kalau seandainya bisa kita kumpulkan pollingnya, saya itu mau bertanya di sini kita dari 160-an orang di sini yang diabetes berapa, kemudian yang pradiabetes berapa, yang gulanya normal berapa, yang tidak pernah periksa berapa, yang tidak tahu sama sekali mengenai harus periksa gula darah berapa gitu. Nah, sebenarnya ini penting. Kenapa penting? Seandainya kita tidak waspada terhadap kencing manis, terhadap diabetes ini, maka bisa jadi kita sudah kena tanpa kita sadari. Karena yang belum paham ini yang paling bawah ini terutama yang paling bahaya ya sebenarnya. Apalagi eh, sama sekali dia nggak tahu bahwa ada kewajiban bagi kita.
untuk menjaga kesehatan itu salah satunya periksa gula darah dan periksa HbA1c. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang dua bahaya yang tidak pernah periksa. Paham sih, paham harus periksa, tapi nggak pernah periksa dengan alasan takut, takut ketahuan gitu ya. Nah, syukur-syukur yang sudah pernah periksa gulanya normal. Terus sudah pada tahu belum ada yang pradiabetes gitu ya, sebelum diabetes itu. Nah, ini yang tadinya saya mau tahu, tapi memang eh, angkanya tidak bisa kita dapatkan. Kita lanjut saja deh. Nah, Bapak Ibu semua, kalau seandainya ingin eh, slide yang saya sampaikan ini, yang tidak pakai handphone, yang pakai laptop bisa ya. Tapi saya bisa juga sharing di chat deh ya. Saya sharing di chat aja. Ini saya sharing ke semuanya yang mau mengetahui atau memiliki ya, yang memiliki ingin memiliki si slide kita atau presentasi saya ini bisa di-download dari chat. Ini saya kopikan ke chat. Silakan Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah catat mencatat. Ini sudah ada di chat, tinggal diklik di download. Nanti saya bisa hitung ada berapa juga yang ngedownload di situ. Dari 192 berapa orang yang ngedownload, kita bisa tahu karena ini di Bitly. Oke, kalau seandainya mau difoto langsung boleh, silahkan. Kita bisa foto langsung juga di sini pakai aplikasi QR Code Scanner atau yang di chat tadi ya. Ini kalau di Kita mulai scan ya Bapak Ibu outputnya ya langsung dari keluar ya. polling tadi yang tidak. Mm-mm. Iya, kalau di scan langsung keluar di handphonenya atau bisa juga lewat chat tadi. Nah, Ya, nanti di-download dan bisa dilihat dilihat lagi setelah acara selesai supaya melekat ya Pak Yos ya. Karena kalau cuman betul, ditampilkan tidak dibagikan takutnya sebentar lupa gitu. Ada retensi pendengar. Seminggu juga tinggal 5% yang ingat acara kita. betul. Oke, nah penyakit metabolisme, bicara penyakit metabolisme, yang nomor satunya sebagai penyakit yang menjadi lokomotif bisa membawa penyakit-penyakit lainnya itu adalah hipertensi. Ini nomor satu. Hipertensi ini dikatakan sebagai ibunya penyakit metabolisme. Karena kalau kita punya hipertensi, amit-amit ya, nauzubillah, tidak ditangani dengan benar, penyakit-penyakit yang lainnya akan datang, yaitu gerbong-gerbongnya. Nomor dua yang kita bahas kali ini, kencing manis. Kencing manis ini juga bisa menjadi lokomotif untuk orang yang punya penyakit kencing manis, memiliki penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi hipertensi itu bisa bawa kencing manis. Kencing manis juga bisa bawa hipertensi. Yang mana duluan dia bisa bawa gerbong teman-temannya. Kemudian yang ketiga yang bisa dibawa sama hipertensi sama kencing manis ini adalah kolesterol sama trigliserid yang tinggi. Atau malah trigliserid tinggi dulu, baru terjadi kencing manis dan akhirnya hipertensi. Nah, lemak darah yang tinggi ini pun bisa menjadi lokomotif, tapi tidak sesering dan tidak sehebat hipertensi dan kencing manis untuk jadi lokomotifnya. Kemudian rokok. Mohon maaf bagi yang merokok, tapi rokok bisa menjadi lokomotif penyakit metabolisme juga. Awalnya merokok, akhirnya hipertensi. Awalnya merokok, akhirnya kencing manis. Awalnya merokok, akhirnya lemak darah tinggi. Tapi tidak sebesar hipertensi, betul. Tapi rokok pun bisa menjadi lokomotif. Nah, dari keempat penyebab ini, hipertensi, kencing manis, lemak darah tinggi, dan rokok, ada satu penyakit metabolisme, tapi yang ini tidak jadi lokomotif, dia menjadi penyebab, yaitu stroke. Stroke ini atau serangan otak ya, stroke itu sebenarnya serangan otak bisa terjadi karena hipertensi, berarti pembuluh darahnya pecah, bisa terjadi stroke iskemik, bisa karena kencing manis, bisa juga karena rokok, dan bisa juga karena lemak darah tinggi. Nah, penyakit metabolisme inilah yang kita nggak mau Bapak Ibu supaya gimana caranya kita terhindar dari penyakit-penyakit metabolisme ini. Nah, salah satunya adalah kita mengetahui gula darah kita, senantiasa mengetahui gula darah kita, sehingga apabila sudah mulai masuk ke pra-diabetes, kita sudah harus mengambil tindakan pengobatan. Bahkan hari ini kita bicara, kalau bisa sebelum diabetes, kita sudah mencegahnya gitu. Jadi jangan tunggu pra-diabetes. Nah, apa sih? Kenapa kok kita sebut pradiabetes gitu ya? Kenapa kita sebut diabetes? Nah, sekarang gini dulu. Jadi sebelum menjadi kencing manis atau diabetes mellitus ya nama panjangnya, kita suka singkat dengan diabetes atau diabetes.
itu sebenarnya pasien atau penderita itu akan masuk dulu dalam kondisi pradiabetes. Jadi tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Orang menjadi kencing manis. Dia pasti melewati pradiabetes dulu. Dia pradiabetes itu adalah sudah terjadi peningkatan gula darah namun masih di bawah batas diagnosis sebuah diabetes. Nah, pasien pradiabetes ini ya rentan terkena penyakit jantung dan stroke seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila akhirnya nanti menjadi diabetes. Kalau masih pradiabetes, Bapak Ibu, ini masih bisa disembuhkan sempurna dengan merubah gaya hidup, dengan mengkonsumsi suplemen supaya mencegah jangan sampai jatuh ke diabetes, akhirnya diturunkan HbA1c-nya jadi normal lagi. Ini bisa kita sembuhkan. Tapi kalau sudah menjadi kencing manis, sudah menjadi diabetes, ini nggak bisa kita sembuhkan. Jadi selama-lamanya dia akan menjadi penderita penyakit kencing manis. Paling kita jaga supaya gula darahnya tidak tinggi. Nah, pada kondisi sudah diabetes ya, walaupun pankreas pada kondisi sehat bisa memproduksi insulin, sudah terjadi yang namanya insulin resisten, yaitu sel-sel tubuh kita, terutama sel yang bisa menyimpan glikogen seperti di otot dan juga di liver, itu nggak sensitif terhadap hadirnya insulin, akhirnya walaupun sudah gula darah tinggi, nggak ditarik ke sel. Nah, ini ya kenapa kita bicara hari ini. Sekarang kita bicara statistik ya, Pak. Sepertiga Bapak Ibu dari orang yang kencing manis, awalnya nggak tahu loh mereka kena kencing manis. Sepertiga itu biasanya ketahuannya ketika ada medical check up di kantor. Ketika tiba-tiba ada di main ke gazebo, kalau di Bandung ada gazebo ya Pak ya. Pagi-pagi ada yang orang periksa gula darah, bayar 10.000 gitu. Ya. Periksa, kok tinggi gula darahnya gitu. Itu sepertiganya loh. Sepertiganya orang nggak sadar bahwa dirinya sudah diabetes. Hanya 2/3 yang tahu karena memeriksa tadi. Makanya kalau kita dapat pollingnya tadi, ini angkanya sesuai. Angkanya sesuai dengan yang statistik ini. Nah, 1/5 atau 20% itu yang terdiagnosis pradiabetes. Kalau dia tidak melakukan apapun, walaupun dia bergaya hidup sehat, dalam 10 tahun itu jadi diabetes. Kalau dia nggak mengintervensi supaya mencegah jangan jadi diabetes. Walaupun hidupnya biasa-biasa saja gitu. Jadi banyak orang yang bilang ke saya gitu ya, ke dokter, padahal saya nggak makan gula loh dok. Padahal saya sudah begini loh. Padahal saya sudah begitu loh. Karena di antara kita mungkin banyak yang belum tahu penyebab atau kebiasaan hidup kita yang bisa bikin kita pradiabetes dan diabetes. Nanti kita ke sana. Tapi ini statistik yang tidak mengenakan lagi nih. Jadi sekitar sekarang 2024 ya, mau 2025. 5 tahun lagi, 5 tahun lagi Bapak Ibu. 12% penduduk Indonesia diprediksi memiliki kencing manis. Kalau di sini ada 160-an orang, berarti sekitar 16 ya, sekitar 20-an orang lah kurang lebih. Itu Sekarang dalam 224 dok. dua udah banyak Pak ya? Udah berapa Pak? 224 Wah, orang. sudah 224 orang. 12%-nya berarti 20, hampir 30 Pak. Hampir 30 orang dari yang hadir di sini itu kencing manis di tahun 2030. Kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita gini-gini aja hidupnya gitu. Ini statistik yang paling ujung yang tidak mengenakan. Setiap 10 detik sekali ya, 9,8 detik. Itu satu orang meninggal karena kencing manis. Kalau menurut saya meninggal yang sia-sia. Karena ini penyakit yang bisa dicegah. Beda kalau seandainya kita kena penyakit COVID gitu ya. Gimana pun kita mencegahnya yang namanya sudah pandemi kita bisa kena gitu. Walaupun sekarang sudah ada vaksin. Tapi saat awal-awal pandemi kan itu tidak bisa dicegah. Nah, kencing manis ini penyakit yang bisa dicegah. Bisa dicegah. Walaupun punya keturunan. Hmm. Gimana caranya? Nah, nanti dikasih tahu sama Pak Yos. Nah, sekarang ini nih yang harus kita sampaikan. Karena banyak. Saya punya website indramuhtadi.com ya, Bapak Ibu bisa buka di ndramuhtadi.com. Di situ saya izinkan orang bertanya sebebas-bebasnya. Hanya memang kecepatan saya menjawab tidak secepat orang bertanya. Jadi eh, banyak yang tidak terjawab karena keterbatasan kemampuan membalas dan waktu yang saya punyai. Tapi kalau saya hitung, ketika COVID yang lalu, yang masuk ke dalam indramuhtadi.com untuk bertanya itu 2.000 setahun, Pak Yos. Hmm. 2.000 Ya. setahun. Dari 2.000 itu kita bisa lihat, saya bisa screening gitu ya. Ternyata
tentang kencing manis cukup banyak pertanyaannya, walaupun paling banyak emang penyakit infeksi ya. Dan masih banyak yang belum tahu kebiasaan atau kondisi pemicu kencing manis. Hmm. Nah, kira-kira saya stop dulu ini ya. Ya, yang belum buka slide-nya pasti belum tahu. Nah, kita pengen di chat nih, Pak. Pengen di chat. Kita pancing yang 225 orang ini. Ya, Ya. kalau pertanyaan nanti saya jawab ya. Tapi ini yang saya mau tanya dulu. Pertanyaannya begini. Apa menurut Bapak Ibu semua penyebab nomor satu, penyebab utama, penyebab nomor wahid, penyebab nomor pertama itu penyakit kencing manis? Nah, kita tunggu 5 penjawab aja. Silakan Bapak Ibu di chat. Ini saya sekarang lagi buka chat. Siapa yang mau jawab? Tidak ada hadiah Hmm. ya, tapi tidak juga akan disalahkan kalau salah. Saya pengen Sambil tahu ya. Dok, Heeh. sambil menunggu yang jawab, ini Hmm. kita kehadiran satu tamu luar biasa juga dari Jeddah. Uish. Ada Siapa Pak Yos? ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Hmm, Wah, hadir. ada Hmm. ada Halo, Agim. Assalamualaikum Kak warahmatullahi Agim, Agim. apa kabar? Wah, luar biasa nih sampai kita ada Agim Ya, pesertanya. tadi saya lihat ada Agim. Agim masih ada Hmm, sama kita? Ah, iya. Assalamualaikum, selamat malam. Beliau masih di Jeddah, Dok. Oke, mantap. Bawa rombongan banyak berapa? 8 bus kalau nggak salah. Ya, Oh iya. oke. Nah, mungkin mungkin sambil ini ya membawa Ada fotonya jamaah. itu. Ada fotonya. Ya. Oke, Heeh. baik, Dok. Nah, ini Lanjut sudah banyak yang jawab, soalnya. Pak. Kita baca, Ya, Pak. silakan. Ada yang bilang stres yang tidak terkontrol. Terus ada yang bilang stres lagi, stres. Oh, banyak yang penyebabnya stres, Pak, katanya. Oke. Hmm. Keturunan dan pola hidup, Waalaikumsalam pola makan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ush. barusan susah jawab. Lanjut, lanjut dok. Terima kasih. Atur nuhun, Terima Agim. kasih Udah Pak bisa gabung sama Yos. kita. Mohon Sama. pisan ya, Mangga. lanjut ya. Mangga, Ya, ah. nuhun. Nah, ada yang bilang senang minum manis, stres, pola makan. Oh, ini agak unik nih, Pak Yos. Pak Jarod. Banyak yang bilang ini ya, stres ya. Mungkin gara-gara tadi Pak Yos ngungkap soal stres kali ya. Pola makan, pola hidup, lifestyle, kegemukan. Oke. Ya, itu Ini kan ada benar nih, kan Pak. Pak Yos? Ini ada yang Banyak ngomong yang sering ngemil dan makanan yang berlemak, Pak. ada ya? Ada nih, Fuji Astuti. Oh iya, emang saya butuh butuh orang untuk yang bacain chat nih biar saya bisa ya. Ya, Ini yang lain. Oke ya, tekan di ngemil dan atas. makanan berlemak. Ada yang jawab berarti ya? Nah, iya, ini kayaknya udah baca slide saya nih. Udah baca slide saya. Oke. Nah, ternyata betul yang nomor satu adalah suka makan Hmm. berlemak. Banyak sekali orang yang bilang stres tadi ya. Betul, stres ada, tapi bukan nomor satu. Pola hidup, ya pola hidup yang mana dulu? Ya lebih luas pola hidup ya, salah satunya suka makan berlemak. Kemudian ada yang bilang tadi, apalagi tadi minuman manis, bener Yang ada, tapi manis. bukan nomor satu. Ternyata yang nomor satu Bapak Ibu suka makan berlemak. Nah Hmm. kan mungkin, iya gitu, iya. Nah di Jawa Barat terutama ya, ini senang Gorengan. sekali yang namanya gorengan, seperti bala-bala, gehu, ya. Gorengan. Nah, kalau bahasa Sunda, gorengan itu kata dasarnya goreng, yang artinya jelek, tapi dimakan gitu ya. Nomor dua, sudahlah suka makan berlemak, terus suka ngemil. Nah, aduh. Jadi ngemilnya makanan berlemak gitu ya. Ini loh, nomor dua. Ini diurutkan dari yang paling banyak ya, paling besar menyebabkan kencing manis. Yang nomor tiga, kurang tidur. Mana tadi yang minum manis ya? Jauh banget di bawah ya. Karena kan kalau iklannya di TV gitu ya, Pak Yos ya. Karena Betul. minum manis, jadi udah kayak brainwash ya. Iya. Betul, minum manis bisa bikin diabetes, tapi bukan nomor satu. Kurang tidur nomor tiganya. Dan ini sangat penting sekali. Dan ini kejadiannya banyak sekali. Coba deh Anda begadang. Walaupun Anda belum diabetes, besok pagi periksa gula darah Anda. Tinggi, tinggi. Ya mungkin belum masuk ke pradiabetes atau diabetes, tapi udah jauh lebih tinggi dari biasanya. Jadi kurang tidur ini bahaya sekali. Jadi makanya sekarang banyak tadi diskusi di awal, banyak anak muda yang sudah kena kencing manis. Ya. Karena pola hidup anak muda sekarang itu ngalong, jadi Hmm. Batman. Jadi Batman. Jadi begadang di malam hari. Ya ada yang karena tugas. Tapi banyak juga sekarang banyaknya main saham, Pak Yos. Hmm. Saham di Amerika bukanya, ini terlepas dari halal haramnya ya. Saham di Amerika bukanya kan
malam di kita gitu ya, main saham atau lebih parah lagi judi online gitu ya. Ya, Itu malam-malam ya kurang tidur, udahlah judi online-nya kalah, belum dapat dosanya, terus kena diabetes lagi. Nomor empatnya malas beraktivitas fisik. Nah, jadi tadi ya kurang olahraga tadi dia bilang. Nomor empat itu kurang gerak. malas beraktivitas fisik. Jangankan olahraga, bergerak aja nggak mau gitu ya. Hmm. Karena antara aktivitas fisik, beraktivitas fisik sama olahraga itu dua hal yang sama tapi berbeda. Jadi serupa tapi tak sama. Jadi ada batasan kapan yang kita sebut sebagai olahraga. Kalau tidak sampai ke denyut nadi olahraga itu hanya aktivitas fisik. Nah sekarang bawaannya aktivitas fisik orang itu di jempol aja. Mainnya di jempol. Nah ini nggak ngebakar kalori ya kalau di jempol aja. Nomor limanya Bapak Ibu baru stres yang tidak terkontrol. Bahkan lebih tinggi dari gula. Jadi tadi udah banyak tuh yang ngomongin stres. Betul, itu nomor 5 penyebab kencing manis. Apalagi suka makan berlemak, suka ngemil, kurang tidur, terus mager ya. Malas beraktivitas ini kan mager ya. Stres pula. Jangan kaget, jangan bertanya, jangan heran kalau kena kencing manis. Nomor 6, merokok. Rokok yang tembakau ya. Kalau rokok yang vape sama rokok elektronik beda lagi penyakitnya. Tapi yang rokok tembakau ini bisa bikin kencing manis. Nomor 6, lebih tinggi dari gula. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba Anda terdiagnosis kencing manis. Padahal olahraga, padahal tidur cukup, tapi merokok sejak SMP misalnya. Bisa jadi selnya jadi rusak reseptornya, akhirnya kena kencing manis. Nomor 7-nya, mengkonsumsi alkohol. Nah, di Indonesia agak jarang sih ya orang mengkonsumsi alkohol, walaupun ada. Banyak orang yang mengkonsumsi alkohol karena pengen terap, cenah. Pengen sendawa, yang dicari alkohol. Atau pengen tidur pulas, minum alkohol gitu. Ini yang saya sering dengar di pasien gitu ya. Kenapa larinya ke alkoholnya kalau minum alkohol jadi terap, Dok? Jadi sendawa gitu. Biar keluar anginnya gitu. Dikerok aja tuh. Biar keluar angin. Padahal nggak ada angin sebenarnya ya. Itu karena produksi asam lambung yang tinggi. Nomor 8 baru Bapak Ibu. Senang minuman dan makanan manis. Terutama minumannya. Ini yang sering lupa. Kayak anak-anak sekarang nih. Anak perempuan terutama ya. Yang gadis-gadis usia 20-an. Pengen berat badannya turun. Dia tidak makan nasi. Tidak makan makanan manis, kue-kuean nggak dimakan, roti nggak dimakan, tapi minumnya boba. Segelas boba itu kalorinya sepiring nasi ya, yang regular size. Tapi minumnya Coca-Cola. Sorry, nggak boleh sebut merek. Minumnya soda. Segelas soda gulanya sama dengan 3 gelas teh manis. Ya. Nomor 9 punya hipertensi. Nah tadi ya. Jadi hipertensi jadi lokomotifnya, dia bisa bawa kencing manis. Nomor 10, lemak darah tinggi. Sama, lemak darah yang jadi lokomotifnya, dia bisa bawa kencing manis. Nomor 11, overweight, kelebihan berat badan. Nah, jadi harus dijaga juga supaya jangan kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan, walaupun yang 1 sampai 10-nya enggak, pelan-pelan juga akhirnya terjadi peningkatan HbA1c. Nomor 12, ini yang perempuan ya, pernah pakai pil kontrasepsi lebih dari 3 tahun berturut-turut. Jadi, Bapak Ibu kalau punya putri atau punya mantu yang perempuan, kontrasepsinya pil, bilang sama mereka supaya setelah 3 tahun ganti dulu sama yang non-hormonal. Karena resiko merusak juga untuk kena kencing manis. Nomor 13, kena paparan matahari pagi kurang dari 3 hari seminggu. Jadi seminggu seharian itu di rumah aja ya, semingguan tuh di rumah nggak keluar-keluar. Jadi matahari pagi pun ternyata menjadi faktor seseorang bisa kena kencing manis. Nah inilah dia Bapak Ibu, 13 penyebab. Lebih banyak ada. Jadi bukan hanya 13 ini, tapi ini 13 top 13 penyebab pencetus kebiasaan kondisi kita kena kencing manis. Bisa dilihat di slide-nya ya, yang saya share. Nah, oke. Tadi kan dibilang banyak orang yang nggak sadar dia kencing manis, kecuali diperiksa. Jadi kalau saya pinjam nih istilahnya Pak Yos nih Pak Jarod.
Jangan pakai perasaan, tapi pakai pemeriksaan. Nah, orang kita Betul, banyaknya pakai perasaan. Perasaan, perasaan, loh kok badan perasaan. Badan tuh diperiksa. betul. Nah, tapi kalau seandainya Anda pengen tahu, ya, atau ini dijadikan tanda supaya buru-buru periksa, gitu. Poliuri nomor satunya. Sering pipis, sering buang air kecil. Berarti kan kita harus tahu dulu kapan dikatakan kita sering buang air kecil. Kencing normal kita itu adalah 2 jam sekali. Jadi kalau Bapak Ibu buang dengan kondisi minum yang normal ya, minum nggak kebanyakan, tidak sedang olahraga, tidak banyak keringat, itu 2 jam sekali. Kalau pipisnya lebih dari 2 jam sekali berarti kurang minum. Kalau pipisnya kurang dari 2 jam sekali jadi lebih sering, padahal minumnya segitu aja, coba periksa gula darahnya. Siapa tahu sudah tinggi, sudah banyak eh, ada terjadi diabetes. Ini maaf yang main-main di layar, Ya. jangan ini ya, jangan main mouse-nya di layar. Yang kedua, gampang lapar. Gampang lapar. Makan baru aja. Kapan dibilangin gampang lapar? Kalau di bawah 4 jam pengen makan lagi. Karena pengosongan lambung kita itu 4 jam. Jadi kalau ada orang belum 4 jam, padahal makannya tadi kenyang ya, kecuali makannya baru cuman sepotong roti gitu ya, atau cuman sekerat buah misalnya, sebuah pisang, ya wajar kalau lapar lagi. Tapi kalau sudah kenyang, tapi di bawah 4 jam pengen makan lagi, itu polifagi. Terus bawaannya juga pengen minum terus, padahal hari tidak begitu panas. Terus awal-awalnya berat badan turun dulu nih sebelum naik lagi ya. Orang yang kencing manis itu turun dulu. Makanya kalau ada orang yang tiba-tiba kurus suka ditanya, Bapak kenapa kencing manis ya? Gitu. Orang kita udah tahu nih yang ini nih. Biasanya kalau udah berat badannya turun dibilang kencing manis. Kemudian nomor empatnya penglihatan kabur. Nah, Pak Yos tadi bilang ada usia 35 kenalan Pak Yos sudah buta matanya. Awalnya kan nggak langsung buta ya. Awalnya Enggak. kabur dulu. Betul. Kabur pelan-pelan pelan-pelan hilang. Saya juga punya Pak Yos beberapa malah Tahu. pasien saya yang sudah kehilangan penglihatan sekarang harus di panti tunanetra gitu ya untuk belajar braille ya. Karena penglihatannya sudah rusak karena diabetes. Terus kulitnya kalau bahasa Sundanya busiknya, kulitnya itu kering dan gatal. Jadi harus banyak pakai lotion gitu padahal udah punya gejala kencing manis mungkin. Terus jadinya cepat lelah dan sering mengantuk. Tidur malam cukup, tapi pagi siang hari ya, itu ngantuk. Jadi daytime sleepiness, ngantuk di siang hari. Nah, itu hati-hati. Bisa juga ini merupakan tanda kencing manis. Terus yang 7, impoten. Baik tidak bisa ereksi maupun tidak bisa membuahi. Kalau yang perempuan enggak susah ya kita ngelihatnya. Karena yang laki-laki yang ini bisa kita lihat. Terus sering kesemutan, singsiremen ya. Bedakan sama kram otot, ini kesemutan yang seperti ada yang menjalar. Dan melahirkan bayi di atas lebih dari 4 kilogram. Nah, kalau terjadi 1 dari 9 ini dan Anda sudah lama sekali periksa gula darah, segera periksa lagi. Dan saya sarankan yang diperiksa bukan bukan hanya gula darah, tapi juga HbA1c-nya. Betul, yang pertama kita periksa itu adalah gula darah. Tapi bukan yang terpenting. Karena gini Bapak Ibu, misalnya nih Bapak Ibu ada rekrutmen masuk tentara misalnya, ada seorang anak muda yang pengen masuk tentara, dia tahu di situ ada pemeriksaan gula darah. 2 minggu sebelumnya dia olahraga, tidur cukup, makan dijaga. Itu 2 minggu diperiksa gula darahnya bisa normal loh. Gitu. Kita harus juga periksa HbA1c. Sebelum kita ke sana, saya kasih tahu dulu nilai normalnya. Nah, kita yang periksa untuk gula darah itu 2. Pertama gula darah puasa di sini ya. Yang keduanya gula darah setelah 2 jam makan. Yang ini biasanya hanya untuk penelitian, kita nggak periksa yang ini, yang after makan nih. Nah, normalnya itu kalau ya, kalau saya karena anak Unpad itu normalnya kita bilang di bawah 110. Tapi di beberapa center di dunia juga mengatakannya 100.
Kalau sudah 101 sampai 125, ya di Unpad itu 110 sampai 125, ini kita katakan sebagai pradiabetes. Yang terjadi itu sebenarnya terjadi impaired glucose tolerance, toleransi glukosa yang terganggu. Tadi di sel ya. Di atas 126 ini diabetes untuk gula puasa. Kalau untuk yang 2 jam setelah makan, ya ini 140 kita katakan normal, tapi sudah di atas 140 ini sama ya. Ini bisa dikatakan IGT, pradiabetes, dan di atas 200 diabetes. Tapi kalau salah satu, ini aja tapi ininya enggak, atau ini enggak aja atau ininya enggak, kadang-kadang kita katakan juga sebagai pradiabetes. Makanya patokannya ini enggak bisa hanya dari gula darah. Yang paling penting yang kedua, yang tadi. Kalaupun dia 2 minggu sebelumnya menjaga kondisi supaya tidak tinggi gula darahnya, yang namanya HbA1c atau hemoglobin A1c, ya ini sejenis protein yang terikat ke sel darah merah kita, protein sel darah merah kita yaitu hemoglobin, yang tidak akan bisa dikadalin, tidak bisa ditipu, karena ini rata-rata gula darah kita selama 3 bulan. Kecuali dalam 3 bulan terakhir dia mau tes, terus 3 bulan terakhir menjaga makan. Nah, dengan catatan dia belum kencing manis ya. Kalau sudah kencing manis nggak akan turun juga. Misalnya nih ada orang yang masih awal-awal pradiabetes, mau masuk tentara nih jadi diajarin caranya nih Pak Yos. Tapi luar biasa ya kalau harus 3 bulan merubah pola hidup tiba-tiba. Nah, tapi makanya yang paling penting itu kita periksa HbA1c-nya. Dan ini saklek ya, nggak pakai diantara-diantara. Pokoknya kalau di atas 6,5% itu udah diabetes. 5,7% sampai 6,4% ini pradiabetes. Di bawah 5,7 target kita untuk jadi normal. Nah, ini yang harus diperiksa Bapak Ibu. Dan periksanya juga nggak harus tiap hari. Karena nggak akan bergerak angkanya. Bahkan tidak juga sebulan sekali. Periksanya 3 bulan sekali. Percuma kalau kita periksa di bawah 3 bulan. Nggak akan bergerak banyak. Paling 0,1 kalau bergerak pun gitu. Walaupun makan suplemen sekalipun 3 bulan sekali kita periksanya, kita follow up-nya. Nah ini yang kita periksa. Supaya apa? Supaya nggak kena komplikasi ini nih Bapak Ibu. Komplikasi diabetes ya. Ini yang bahaya. Yaitu satu stroke. Stroke-nya stroke infark. Bukan stroke perdarahan. Terus buta matanya. Dikatakan sebagai diabetik retinopati. Kemudian serangan jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Kemudian gagal ginjal. Nomor 1 gagal ginjal di Indonesia karena hipertensi, nomor 2 karena diabetes. Terus saraf. Terjadi diabetik neuropati. Kalau yang di ginjal namanya diabetik nefropati. Sel-sel nefronnya mati. Fati itu mati. Dan bisa juga kalau luka terinfeksi jadi gangren. Nah inilah komplikasi diabetes. Kalau kena serangan jantung mungkin enak, langsung meninggal. Beres semuanya gitu. Tapi kalau kenanya stroke, lumpuh. Kenanya mata, buta. Kenanya ginjal, cuci darah seumur hidup. Kenanya saraf, waduh, gak enak banget. Nah, kenapa tunggu sakit? Ya udah, harus kita lawan. Kita harus robah nih gaya hidup kita. Berarti kita harus merubah gaya hidup. Karena gaya hidup ini merupakan kebiasaan sejak kita kecil kita, Bapak Ibu. Kebiasaan sejak kecil yang menjadi suatu karakter dan gaya hidup. Nah, ini udah looping aja. Ini kebiasaan yang memang dibawa sejak kecil. Tapi bukan berarti kita nyalahin siapa yang membesarkan, bagaimana ayah bunda kita membesarkan kita, dari pola makan, pola jajan, pola ngemil tadi ya, pola olahraga dan seterusnya itu kan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Lihat deh kalau ada anaknya maaf badannya gemuk, salah satu dari papa mamahnya pasti ada yang gemuk. Tapi kalau anaknya kurus gitu, lihat deh papa mamanya pasti kurus. Karena pola makan itu diturunkan, maksudnya gaya makannya itu diajarkan di rumah, kebiasaan. Jadi mulai dari sekarang aja kita berubahnya, udah jangan disalahin yang dulu-dulu. Jadi mari harus kita berubah sekarang. Nah, berubahnya bagaimana cara berubahnya? Berubahnya adalah jangan sampai kita kena pradiabetes, boro-boro diabetes. Pradiabetesnya jangan sampai kena gitu. Kalau sudah diabetes sudah terlambat. Nah, tapi Bapak Ibu yang memang tadi sudah ada diabetes, nah kita bisa menurunkan HbA1c-nya menjadi angka pradiabetes. Nanti dijelaskan Pak Yos itu. Nah, kalau sudah diturunkan jadi angka pradiabetes kan resiko-resiko yang bahaya tadi jadi ikut hilang gitu. Kalau bisa diturunkan terus,
menjadi HbA1c yang normal. Walaupun kalau sudah tegak diagnosis kencing manis, ya dia bisa naik lagi kalau pola hidupnya nakal lagi. Nah, jadi makanya kali ini nanti disampaikan lebih jelas sama Pak Yos. Saya ingin menyampaikan isinya aja nih. Isi dari milkrom ini ada lactoferrin, chromium chloride, dan whey protein. Kombinasi dari tiga inilah tadi saya kalau kita bikin keju ya di produsen keju ada yang protein yang terjadi di lapisan atasnya itu whey protein namanya. Nah, jadi dari situ kita ambil dia merupakan sebuah asam amino yang gampang banget diserap oleh tubuh kita sehingga dengan fungsinya yaitu satu membantu pembentukan massa otot. Apa hubungannya sama diabetes? Emang enggak sih, ini sampingannya. Membantu menurunkan berat badan, nah ini ada hubungannya sama sama diabetes ya. Membantu pembentukan antioksidan seperti glutathione ini supaya eh, kulitnya mencerang ya, supaya kulitnya mulus. Kemudian membantu menurunkan tekanan darah. Nah, untuk diabetes ini membantu menstabilkan kadar gula darah dengan mengoptimalkan insulin. Baru satu itu whey protein aja, dia sudah membantu menstabilkan gula darah dengan cara mengoptimalkan kerja insulin. Gitu. Itu whey protein. Yang kedua ada yang namanya lactoferrin. Dari namanya kita tahu bahwa ini besi yang terdapat dalam susu ya. Lacto itu susu, ferrin itu besi. Jadi dia merupakan glikoprotein terdapat dalam kolostrum tepatnya. Kecil sekali jumlahnya dalam kolostrum itu ya. Apalagi dalam ludah kita, dalam air mata, sel darah putih kita amat sangat sedikit sekali. Berarti harus kita impor dari luar. Tapi kan susah yang ngambil kolostrum. Ternyata kita bisa mengekstrak kolostrum bukan dari sapi yang baru melahirkan, tapi dari susu sapi yang biasa. Susu sapi yang biasa dengan teknologi pengekstrakannya kita bisa ngambil si lactoferrin ini. Ya, dengan fungsinya nomor satu membantu penyerapan zat besi dalam gula darah. Berarti ini terutama wanita ya yang sering anemia karena sering diet dan mengalami menstruasi ya. Jadi HB-nya lebih rendah dari laki-laki. Secara alamiah memang seperti itu. Ini bagus untuk mengkonsumsi ini. Jadi membantu penyerapan dan distribusi zat besi. Memiliki kemampuan antibakteri, antivirus, anti jamur, membantu tubuh melawan infeksi. Terus berefek sebagai antioksidan, menetralisir radikal bebas. Ini efek-efek bagus sampingannya. Tapi untuk diabetes ini memiliki anti radang sama meredakan peradangan. Karena kalau sel-sel tubuh kita kerendam air manis, kalau bahasa Sundana, sel-sel tubuh kita kerendam ciamis, namanya, bukan Tasik Banjar, ciamis, itu artinya air manis, itu akan mudah terjadi peradangan dan lactoferrin ini membantu untuk menekan peradangan itu. Misal kita punya bisul lama sembuh, ya, terus kita punya luka lama sembuh walaupun tidak terinfeksi, atau kita punya peradangan di jantung lama sembuh, kita punya peradangan di pencernaan lama sembuh, gitu. Dan yang tiga itu kromium. Nah, kromium ini sejenis logam, tapi bukan esensial, bukan logam yang seperti kita ambil di tambang bumi ya, dia tapi trace mineral. Jadi esensial trace mineral yang terdapat dalam makanan kita. Nah, kalau sumbernya untuk kromium yang dibuat sebagai suplemen dan makanan ini adalah ragi. Jadi brewer's yeast namanya, sejenis ragi. Tapi sebenarnya kromium ini terdapat dalam daging sapi, daging unggas seperti ayam dan bebek, kemudian keju dan seafood juga ada. Nah, yang sering kekurangan kromium itu adalah mereka yang vegan. Yang mereka yang vegetarian, apalagi yang vegan, tidak sama sekali makan daging sapi, daging ayam unggas, bahkan vegan itu tidak minum susu, tidak makan seafood. Nah, ini kekurangan kromium banget. Nah, kalau kekurangan kromium, ini juga beresiko untuk terjadinya cepatnya peningkatan HbA1c.
Karena manfaat dari kromium itu meningkatkan kemampuan fisik kita dalam beraktivitas, memperbaiki kemampuan kognitif biar nggak cepat pikun, membantu memperbaiki mood sebagai anti cemas sama depresi. Jadi kalau pengen happy ya makan kromium gitu. Kemudian membantu tubuh memproses makanan kita, karbohidrat, lemak, protein, dan untuk kencing manis membantu meregulasi gula darah dengan insulin bersama-sama insulin. Nah, ketiga zat tadi, yaitu whey protein, lactoferrin, dan kromium, bila digabungkan, efeknya untuk kencing manis sudah pasti bisa menjaga berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah, memperbaiki kontrol gula darahnya, mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan pencernaan di usus, meningkatkan juga sensitivitas insulin, membantu kontrol gula darah. Tiga gabungan ini menjadi powerful sekali apabila dikonsumsi oleh orang yang gula darahnya sudah mulai tinggi, supaya nggak harus masuk ke kencing manis. Yang gula darahnya normal supaya manis, ya supaya turun lagi menjadi pradiabetes, HbA1c-nya maksud saya ya, terus akhirnya bisa normal lagi. Bisa gitu? Bisa. Testimoninya nanti disampaikan sama Pak Yos. Nah, di mana sih kerjanya si tiga zat tadi? Tiga zat tadi ini saya jelaskan dulu ya. Ada yang namanya itu GTF atau GTF ya, Glucose Tolerance Factor. Nah, ini akan diperkuat apabila reseptor insulin kita lebih sensitif sehingga glukosa lebih mudah masuk ke sel, terutama sel-sel yang bisa menyimpan glikogen, yaitu sel otot dan sel liver. Nah, misalnya kita makan nih, makan. Setelah makan, tinggilah gula darah kita. Karena makanan kita itu semua akhirnya dirubah jadi gula kan. Apalagi yang masuknya udah gula. Nah, ketika gula masuk, pankreas dapat sinyal, gula tinggi tuh. Berarti harus segera ditarik ke sel. Sel apa? Sel otot dan sel liver. Insulin dikeluarin sama pankreas. Ketika insulin tinggi, jaringan-jaringan yang penangkap gula tadi, selnya dapat sinyal. Insulin tinggi. Berarti kita harus ngambil gula dari darah. Nah, mereka ngambil gula dari darah. Di reaksi kimianya, ditarik itu gula dari darah, masuk ke liver dan otot menjadi glikogen. Terutama juga di situ ada ginjal ya, lemak, tapi yang paling utama itu otot dan liver atau hati kita. Nah, pada orang akhirnya gula darahnya turun gitu ya. Nah, pada orang yang sudah pradiabetes dan kencing manis, bukan berarti pankreasnya gagal bikin insulin, bukan. Pankreasnya awalnya tetap bikin insulin, tapi si sel-sel ini nggak sensitif terhadap hadirnya insulin. Cuek. Akhirnya gula darah tinggi, nggak segera dimasukin ke otot, nggak segera dimasukin ke liver. Pankreas kan kesel, mungkin gitu ya. Kenapa sih ini gula nggak ditarik-tarik? Dikeluarin insulin lagi, dikeluarin insulin lagi. Makanya pada orang yang kencing manis, kalau diperiksa, itu insulinnya tinggi. Terus terapi dari dokter, ngasih lagi insulin kadang gitu. Jadi kadang-kadang kurang tepat juga kalau seandainya kita udah sampai pada titik yang selnya benar-benar buntu, nggak bisa mendeteksi kehadiran insulin. Akhirnya karena pankreas terus-terusan bikin insulin, jebol pabrik. Nah, kalau sudah jebol beneran pabriknya, baru insulin harus kita suntik dari luar. Mau nggak mau. Walaupun sudah minum 3 suplemen ini, kalau pankreas sudah nggak bisa bikin insulin, tetap saja insulin harus disuntik. Kan nggak enak ya kalau sudah terjadi hidup seperti itu. Nah, kerjanya di sini. Dia meningkatkan sensitivitas sel terhadap hadirnya insulin supaya glukosa lebih mudah diserap oleh sel. Itu yang saya sampaikan pas 45 menit, Pak. Terima kasih Bapak Indu. Ini saya sekeluarga sekalian kenalan. Nama saya Dr. Indra Muhtadi. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Bandung. Masuk angkatan 94. Jadi saat ini usia saya sudah setengah abad juga. Alhamdulillah masih sehat dan kadar gula darah saya dan HbA1c normal Pak Yos. Masih di bawah 5,7. Mantap. Yang ini anak saya namanya Aldrin sekarang di ITB semester 3. Yang ini namanya Aurora sekarang di Al Azhar Syifa Budi Parahyangan kelas 3 SMP. Kalau yang ini nama dan umurnya rahasia.
Terima Itu kasih. lagi. Eh, Thank you, Dokter Indra. Itu lagi foto di Semoga mana, kita Pak? bisa sampai lagi dalam hal lainnya. Yang mana? Tadi di Turki, Pak. Di Turki. Turki, akhir tahun lalu. Nah, ini buku yang saya dibilang sama Pak Yos tadi, Stres untuk Hebat, bisa dilihat di indramuhtadi.com. Nah, silahkan dibuka. Bapak Ibu juga bisa bertanya di sana di kontaknya ya. Tinggal masukkan saja. Nah, kalau ada yang mau follow Instagram saya, mumpung ini pesertanya banyak, Pak, siapa tahu saya dapat follower baru. Silakan follow Instagram saya di @indramuhtadi. Besok Sabtu saya akan siaran di Kelight membawakan topik ketidakstabilan ekonomi dan kesongin ekonomi dan kesehatan mental. Mangga bisa di-follow di @indramu tadi. Yang mau handphone saya bisa di foto atau bisa di scan QR code-nya. Baik, terima kasih. Ini juga ada di ininya Pak Yus di slide yang tadi bisa juga dilihat dari slide yang saya share tadi. Saya serahkan kembali kepada Pak Yus. Terima kasih untuk Oke. sementara. Saya tutup dulu nanti kita Q&A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Indra. Yuk, mari sama-sama kita berikan apresiasi buat beliau ya, yang sudah selama 45 menit menyampaikan pengetahuannya, wawasannya, dan menambah ilmu buat kita, Bapak Ibu. Tadi mungkin baru pada, oh gitu ya, oh gitu. Nah, kalau udah oh gitu artinya kita belajar sesuatu nambah ya. Nah, di pembicara kedua kita, narasumber kita kedua ini juga luar biasa ya. Beliau ini tentunya kita sudah kenal, banyak yang sudah kenal ya dengan Pak Jarod ini founder dan eh, pendiri dan juga coach dari pola hidup sehat. Kita dengarkan bagaimana beliau juga bisa merubah pola hidupnya dan bisa bebas dari diabetes saat ini. Silakan Pak Jarod. Oke, siap. Ya, saya langsung share saja, pendek ya. Nah, toh kalau mau ketemu saya setiap Senin sampai Jumat, saya ada setiap pagi. Senin sampai Jumat setiap pagi. Jadi saya mau Tengah 6 pagi. setengah 6 pagi, ya jam 5.30 pagi. Jadi saya mau share singkat, ya. Saya mau sharing mengenai diabetes, ya, biar nyambung dengan Pak Dokter, ya, yang lain, ya. Ya, pertama diabetes itu kan bisa dites ya. Apakah emang kekurangan insulin? Ya suntik insulin. Kalau insulinnya kurang, mau minum obat ya kayaknya sama obat jadi nggak ada yang manjur. Atau dites ya. Kalau saya ngetes ya tentu gini. Kalau saya tes alat saya yang punya ini kan yang murah meriah ya. Kalau rumah sakit tentu jauh lebih hebat ya. Kalau saya tes misalnya pakai QRMA. Itu kalau untuk diabetes memang nggak bisa sekali datang. Puasa dulu, jam 6 sore makan terakhir, besok jam 9 dites, ya puasa ya. Terus makan, habis makan 2 jam lagi dites, terus 4 jam lagi dites, supaya saya bisa lihat produksi insulin. Harusnya waktu puasa itu produksinya rendah. Lalu begitu makan, makannya yang manis-manis sekalian, ya, makan nasi goreng, teh manis, buahnya mangga, gitu ya. Maka harusnya insulinnya naik. Jadi begitu makan, 2 jam lagi dites, gulanya naik, insulin naik. Lalu 4 jam lagi, gitu ya. Maka nanti kita bisa lihat dan dianalisa dia tipe apa. Nah, itu misalnya kalau pakai QRMA agak repot, tapi ya tes ke rumah sakit bisa diketahui Anda tipe yang mana ya. Saya sebut QRMA karena sekarang saya banyak pakai main-main pakai alat ini. Nah, sekarang maka yang pertama namanya gula itu mau yang tipe 1 tipe 2 ya gula masuknya dari mana kan bukan dari awang-awang, bukan dari udara, bukan dari nafas. Yang namanya gula ya dari apa yang dimakan. Maka tentu harus diet low karbo. Saya nyebutnya low karbo ya, bukan no karbo. Kan ada diet keto yang lalu sampai nggak makan sayur. Sayur dimakan, tapi nasi, bakmi, roti, tepung jangan gitu. Buah, mangga, leci, lengkeng, rambutan jangan. Apokat oke. Jadi buah pun yang low karbo. Prinsipnya low karbo. Lalu kalau orang diabetes misalnya, ya kalau saya sih kesukaan saya ya kalau protein ya telur ya, kalau buah ya alpukat, kalau sayur ya itu kelor, pare, okra, udah. Ya, saya tiap hari yang hampir tiap hari itu bukan hampir ya, ya hampir pokoknya kalau selama di rumah, kalau pergi keliling enggak ya, kelor itu hampir tiap hari gitu ya. Oke, singkatnya lagi, lo gimana dong Pak? Kan kita butuh eh, vitamin C dari buah-buah yang lain. Kalau saya loh ya, buah-buah yang lain itu saya fermentasi. Nah, fermentasinya pakai apa? Saya pakai bakteri yang mengandung termofilik. Kenapa bakteri termofilik? Karena bakteri termofilik itu ada enzim protease yang orang diabetes itu biasanya kan low karbo, tapi high protein. Nah, sudah dietnya low karbo high protein misalnya nih, apalagi gitu ya,
waktu dites ketahuan di masalah pencernaan pepsinnya rendah. Jadi pepsin itu indikator kemampuan orang ngurai protein. Kalau pepsinnya rendah, dia makan protein tinggi, pasti di bagian ginjal nanti protein uranya tinggi. Bahkan kalau dicek ke lab, itu kreatinin tinggi, ginjalnya kena. Kenapa? Karena memang kemampuan mengurai proteinnya rendah. Maka orang yang pepsinya rendah, jangan diet keto gitu ya. Tapi kalau pepsinya tinggi, nah nggak apa-apa. Minum whey powder nggak masalah. Anda pepsin rendah, minum whey powder, diet keto, ginjalnya kena. Nah, maka selain pepsin, untuk mengurai protein itu kan ada pepsin, ada protease. Nah, bicara protease, ini juga dihasilkan selain tubuh kita oleh bakteri yang namanya termofilik. Kalau mengurai lemak kan lipase, ya selain metabolisme lemak dipengaruhi kolagen. Nah, kalau karbohidrat kan amilase. Nah, kalau protein itu selain pepsin yang diproduksi oleh lambung juga lipase. Nah, lipase itu diproduksi oleh enzim termofilik. Dan enzim termofilik itu sudah teruji di lab IPB Bogor, ya, ada di dalam Promik. Itulah kenapa saya menganjurkan kepada penyintas diabetes dan juga kanker, ya, bikin jus pro, karena jus pro itu enzimnya ada, probiotiknya ada, vitaminnya ada, gulanya habis. Makanya kalau diabetes saran saya fermentasi 5-7 hari. Kalau saya 7-10 hari gitu ya. Maka itu gulanya habis dari buah-buahan berubah jadi asam organik dan probiotik. Kalau klasik enzim setahun, nah itu malah probiotiknya udah nggak ada, tapi enzimnya luar biasa. Jadi klasik enzim ya bagus, jus pro ya bagus, itu dua yang berbeda. Jadi kalau bakteri termofilik itu dia akan menghasilkan enzim protease, ya, jurnalnya ada, ini dia. Tapi pepsin juga mengurai protein, dan kita butuh asam amino. Asam amino adalah protein yang diurai. Pengurainya salah satunya enzim protease. Enzim protease ada di jus pro, ya. Itulah kenapa saya bilang sama penjual biangnya itu, bawa ke lab IPB, mengandung bakteri termofilik enggak gitu. Dia lapor sama saya, bener Pak Jarod, mengandung, dugaan Bapak betul. Ya betul lah, dugaan sarjana pangan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu untuk yang kanker tentu jangan kefir kalau mau menghindari susu. Tapi yang diabetes, nah itu dia, begitu susu itu difermentasi, itu kayak cara sederhana mengekstrak laktoferin atau W yang bening-bening ini namanya W, ya, yang tadi yang dijelasin sama Pak dokter tadi ya. W laktoferin free lactose, ya, kalau susu ada laktosnya. Gimana kita minum susu yang free lactose? Karena kan minum susu ini kan pro dan kontra ya. Kita dijajah sama Belanda, tentu kita terkagum-kagum sama penjajah karena yang dijajah lebih bodoh, yang penjajah lebih pintar gitu ceritanya zaman dulu ya. Maka semua ilmu bandar Belanda diserap. Apa ilmu Belanda? 4 sehat, 5 sempurna. Lalu kita juga 4 sehat, 5 mencret, 5 kentut, lemah, begah. Ternyata banyak orang Asia DNA-nya itu laktos intoleran. Begitu minum susu, kentut, mencret, begah. Gimana caranya kita minum susu tidak kentut, mencret, begah gitu ya. Maka susunya dibuang laktosnya. Siapa yang buang? Bakteri asam laktat. Ya, maka di Al-Quran ada tuh kofura, minuman Rasulullah gitu ya. Itu kan kofura, kefir gitu loh ya. Kefir itu ya minuman kita juga, apapun agamanya. Itu minuman sehat. Ya, karena laktosnya diure. Ya, begitu kita banyak minum kefir, di perut saya ini yang laktos intoleran, dulu minum susu tuh kentut, mencret, begah. Nah sekarang karena bakterinya banyak, begitu saya minum susu, kan di tubuh saya sudah banyak bakteri asam laktat gitu ya. Maka mereka bisa mengurai dan saya tidak kentut lagi, nggak begah lagi. Tentu saya tidak nabrak-nabrak. Tetap saya nggak minum susu. Saya minum kefir saja. Dan untuk orang diabetes bagus ya, orang kanker mungkin jus pro-nya aja, kefirnya jangan. Kalau misalnya aduh minum susu pro dan kontra, udah yang pro dan kontra buang, nanti malah gelisah kankernya kambuh ya. Minum yang bikin damai sejahtera, hati gembira, obat yang manjur. Kalau nggak gembira jangan dimakan. Oke, berikutnya lagi. Gimana cara menurunkan gula dalam darah? Yang pertama kan tadi ya makannya yang sugar free atau yang low sugar. Ya, yang kedua ya dibakar gulanya. Gimana bakar gula? Olahraga. Berapa lama? Kalau Anda overweight, olahraganya 1 jam. Karena 30 menit pertama itu bakar gula. Tapi orang diabetes, lama-lama kurus. Nah kalau sudah kurus, olahraganya 30 menit aja. Kenapa? Kalau lebih 30 menit, lemaknya dibakar terus. Sudah kurus, makin kurus loh gitu ya. Jadi olahraganya jangan lama-lama. Apalagi lebih dari 1 jam, kortisolnya naik. Jadi olahraga itu beda-beda. Ada yang mau kurus, ya silakan 1 jam. Yang mau bakar gula 30 menit cukup ya. Atau bahkan puasa pun juga sebenarnya akan bakar gula ya.
Dalam arti paling nggak kalau nggak bakar gula, gulanya turun gitu loh. Gulanya yang ada di dalam tubuh ya akan kebakar, wong kita nggak makan gitu ya. Olahraga. Nah, bagusnya olahraga. Lalu pakai obat. Nah, begitu obat kan pilihan ya. Saya nggak sebut merek. Metformin itu bukan merek ya. Kalau nyebut merek boleh ya. Metformin itu kan isi kandungannya. Mereknya apa? Glucopak misalnya ya. Janomet itu kan merek. Tapi kalau isinya itu ya metformin, glimeberit. Kalau herbal ya ekstra kayu manis, biji mahoni, ciri ayam, pasak bumi itu dari bahan-bahan itu menjadi obat herbal. Masalahnya herbal itu dosisnya berapa? Kita bikin makan biji mahoni berapa biji ya susah gitu ya. Kecuali punya orang tua yang sudah berhasil bisa diikutin. Tapi kalau bisa tuh ya nomor satu dulu ya kan diet low karbo. Nomor dua, lalu dibakar, olahraga. Yang ketiga, obat. Nah, kalau bisa lagi nih, kalau bisa, saran saya. Dari obat, kita pindah ke suplemen. Dari suplemen, kita pindah ke makanan. Ya, kalau bisa. Kan kadang-kadang begitu suplemen berhenti, nggak bisa pindah ke makanan. Kenapa? Misalnya, kalau katakanlah bukan diabetes ya, kita butuh vitamin C banyak-banyak. Kita minum suplemen vitamin C. Terus kita mau pindah ke makanan. Kita makan buah banyak-banyak ya. Vitamin C-nya naik cukup. Gulanya melejit tinggi. Jadi kadang kita tidak bisa lepas dari suplemen. Ya sudahlah, terima nasib. Dalam arti udah umur ya kan. Masih muda makan buah nggak banyak, olahraga nggak apa-apa. Masih muda makan nasi kayak kayak kuli nggak apa-apa. Lah kerja di kantor makanannya kuli. Itu dia gitu loh ya. Kerja di kantor makan kantor, kerja di kantor makan kuli. Kita kuli makan kayak kuli nggak masalah. Oke, lanjutkan lagi dikit ya. Nggak banyak. Jadi kita bisa juga mengatasi diabetes pakai obat, ya bisa, kenyataannya bisa. Tapi kan misalnya apa? Membebani ginjal. Nah, gimana kalau kita pindah dari obat? Kategori saya, menurut saya ini bukan obat. Ini kategorinya suplemen. Suplemen itu apa? Kromium. Kromium itu temennya dari kalium, magnesium. Tapi menurut saya ya, orang diabetes juga perlu zinc. Kan saya baca artikel mengenai zinc. Apa gunanya zinc? Apa dampaknya kalau kekurangan? Lah saya baca dampaknya kalau kekurangan menjadi laktos glukos intolerannya naik. Iya, pantesan saya minum suplemen diabetes yang lain manjur kok nggak manjur-manjur gitu. Saya baca lagi mengenai Q10 yang bagus buat regenerasi serat otot, betul. Yang pegel-pegel ototnya tapi asam uratnya rendah, kurang Q10. Begitu dites, dugaan saya betul ternyata Anda ini gitu ya. Pak, saya pegel-pegel tapi asam rendah. Sini tak tes. Nah, bener loh kurang Q10, tak kasih Q10 ya. Ada lagi yang sudah mau apa namanya mau naikin massa otot, ya kan? Sudah nge-gym, sudah olahraga, minum whey, kok ototnya nggak naik-naik? Q10 itu gunanya untuk regenerasi sel serat otot. Makanya begitu dites serat Q10-nya kurang, nih minum Q10, minum whey, nge-gym, wih ototnya naik Pak Jarod, bener. Ya bener lah ilmunya begitu. Tapi ternyata Q10 juga penting untuk pankreas. Makanya menarik ya, dan menariknya tuh orang diabetes kebanyakan kurang zinc, juga kurang vitamin C. Sampai saya ditawari sama dokter Genti, Mas, udah infus vitamin C aja, orang diabetes penting loh vitamin C gitu ya. Lah ternyata orang-orang diabetes yang saya tes memang kombinasinya tuh vitamin C dan zinc. Pinter tuh yang bikin suplemen, udah dikombinasi zinc sama C. Ntar tanya Pak Jel deh, itu kenapa sih sejarahnya kok bisa bikin kombinasi begitu? Jangan survei orang diabetes nih gitu. Tapi saya ya survei kecil-kecilan, 800 orang di tes QRMA, datanya dipelajari, siapa yang diabetes dicatat, ternyata kurang C dan zinc gitu. Ya minumlah C dan zinc gitu ya. Terus apa lagi? Ya, bentar. Sorry, sebentar ya. Suplemen masuk kategori suplemen ya, suplemen ya diabetes ya. Chromium, lactoferrin, ya ada juga di susu, kolostrum, zinc, C. Ya, lalu yang berikutnya adalah gimana supaya semuanya tadi dampaknya lebih kuat lagi. Ya kita belajar dari John Kabat-Zinn sama David Hopkins bahwa energi kesembuhan itu ada di otak gelombang theta dan delta. Atau kalau John Kabat-Zinn, energi kesembuhan tinggi kalau orang itu mengalami love, joy, peace, damai sejahtera, penuh ucapan syukur. Maka caranya diantaranya selain olah perasaan, olah rasa, MBSR, MBCT, sebelah kanan juga olah gelombang otak lewat olah nafas. Makanya namanya pertama tadi kelola karbohidrat, kelola makan, kelola menu, gitu ya, olahraga, lalu suplemen, ya, tapi juga kelola olahraga, kelola stres. Stresnya harus kita kelola nih, bukan dihindari ya. Mana bisa kita menghindar dari stres? Kecuali kita udah mati, masuk surga, nggak ada stres lagi.
Namanya di dunia ya pastilah ada utang, ada anak masalah, punya suami masalah, istri masalah. Kan nggak ada di sini yang suaminya malaikat, istrinya malaikat. Nah, kita gimana cara kelola stres? Ya, kalau kita bisa kelola stres, sekaligus jadi satu aja. Tadi Pak Dokter juga, Pak Indra juga udah ajarkan gitu ya, pentingnya tidur. Kalau kita bisa kelola stres, pasti bisa tidur. Kalau nggak, kalau stres, gimana mau tidur? Artinya tidur pules maksudnya ya. Tidur mah tidur aja, kencing-kencing melulu, bangun-bangun melulu, gitu ya. Nah, makanya untuk bisa tidur pules, itu kita harus tubuh kita dalam parasimpatetik tone lebih banyak. Nah, kebanyakan orang simpatik tone-nya lebih banyak, jadi kurang jomplang. Padahal yang namanya parasimpatetik tone itu penting. Pada saat parasimpatik tone inilah gula disimpan, gulanya turun. Pada saat simpatetik, bahkan Anda nggak makan pun, gula cadangan di liver dikeluarkan. Udah puasa gulanya tinggi juga. Tidur aja gulanya naik. Kenapa? Tubuhnya parasimpatik, bukan parasimpatetik. Lalu gimana cara menaikkan tubuh kita, merubah tubuh kita dalam mode parasimpatetik? Kan kita belajar namanya olah nafas, ya kan? Makanya yang diabetes, olah nafas ini, ya nanti hubungin saya aja detailnya. Yang darah tinggi, ini olah nafasnya. Yang kanker, ini olah nafasnya. Di modul pola hidup sehat di WA Group sering dipost, Pak ikut praktek pagi hari diajarkan gratis, ya kan? Kalau mau terapi otak yang mana? Kan saya memori otak saya dulu kuning, sekarang udah hijau, istri juga udah hijau sekarang. Uh, uh, Namanya pikun bisa 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 sembuh, demensia bisa sembuh, mana ada yang tidak bisa sembuh? Selama Tuhan bisa menyembuhkan, kecuali yang Tuhan nggak mampu, nah itu baru nggak bisa sembuh. Karena yang namanya olah nafas itu akhirnya membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan, kesembuhan tertinggi, enlightenment, kesadaran murni, tahu sejati, dan itu bisa lewat olah nafas dengan berbagai teknik yang kita ajarkan. Tujuannya adalah dalam olah nafas, salah satunya tentunya membuat tubuh kita dalam parasimpatetik. Makanya olah nafasnya semangat, kayak Wim Hof, tarik, buang, Duh, dengan semangat, tetapi ngantuknya luar biasa. Itu tanda parasimpatetiknya tercapai. Jadi olah nafas, buka mata, bukan kayak meditasi. Ya kan kalau Wim Hof kan tak ajarin, buka mata, tarik, buang, bah, tarik, buang, bah. Semangat. Tapi begitu 50 kali tarik, 70 kali tarik, wah, udah pesertanya ngantuk semuanya. Padahal bangun tidur pagi-pagi minum kopi double shot, lalu olah nafas ngantuk. Bangun tidur minum kopi aja ngantuk. Gimana malam hari mau tidur? Ya pasti ngantuk banget. Bangun tidur. Kan kita berapa minggu lalu? Setiap pagi, ayo minum kopi dulu, olah nafas gitu kan. Ngantuk semuanya ya. Sama juga yang darah tinggi. Kan sebelum olah nafas tak suruh tes. Coba tes. Tulis di chat. Tekanan darahnya berapa? Olah nafas 15 menit. Dites lagi. 100%. 100 orang lebih. Semuanya tekanan darahnya turun. Sampai saya bilang, masih mau minum obat? Masih mau minum obat? Begitu hebatnya lo olah nafas menurunkan darah tinggi. Demikian juga menurunkan yang lain-lain. Gula dan seterusnya. Ya. Makanya kita belajar mendekatannya holistik. Suplemen itu tambahan. Ya penting juga. Ya, namanya tambahan. Kalau istilahnya saya kayak masuk tol gitu loh ya, ke Bandung nggak lewat tol ya bisa juga 6 jam nyampe, masuk tol 2 jam nyampe. Suplemen kan tambahan. Tapi kadang-kadang kondisi tertentu bahkan nggak bisa tanpa tambahan karena faktor metabolisme, penyerapannya udah rendah. Mau vitamin C tanpa gula, ya mana ada, semua buah ada gulanya kan gitu ya. Makanya kita perlu belajar secara menyeluruh ya. Oke, itulah dari saya Pak Jos. Terima kasih. Silakan kita lanjutkan. Saya kembalikan ke Pak Jos. Oke, luar biasa. Kita beri apresiasi buat Pak Jarot ya, meskipun dalam waktu yang singkat, tapi banyak sekali wawasan baru yang kita dengar dari Pak Jarot ya, terutama untuk bagaimana mencegah maupun mengatasi masalah diabetes ya. Digabungkan dengan Dokter Indra tadi, ini sudah dapat ilmunya yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dalam setengah 1 jam saja kita sudah dapatkan begitu banyak informasi yang luar biasa memperkaya wawasan kita. Nah, saya akan bahas sedikit Bapak Ibu, ya ini giliran saya akan memberikan informasi mengenai Milkrom ya. Karena hari ini kita akan disponsori oleh Milkrom. Jadi yang tadi Pak Jarod juga sampaikan dan Dokter Indra sampaikan ada 3 suplemen ya yang di dalam Milkrom itu yang memang bisa bekerja untuk mengaktifkan GTF ya. Dan tadi Pak Jarod sudah sampaikan juga keperluannya tambahan dengan adanya suplementasi untuk bisa membantu penyembuhan ataupun mencegah masalah-masalah diabetes ya. Jangan sampai yang belum kena diabetes jadi pra ataupun pra jadi diabetes ya. Kita maunya yang sudah diabetes bisa jadi pra bahkan bisa jadi normal. Dan yang normal tetap normal ya kan, yang pra kembali normal ya. Baik.
Bapak Ibu, saya akan bagikan slide saya untuk secara singkatnya nanti untuk kita bahas di eh, materi Bapak Ibu. Oke, oke, saya masukkan dulu. Oke, oke, sudah nampak ya? Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini kita sudah mendengarkan dari dua narasumber kita dan hari ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan Milkrom. Nah, Milkrom ini adalah bukan obat diabetes Bapak Ibu, tetapi ini adalah solusi untuk mengaktifkan insulin ya dengan kombinasi dari tiga suplemen tadi, whey protein, lactoferrin dan ada chromium. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini Milkrom itu prinsipal dan factory-nya ada di Taiwan, ya, diproduksi oleh Maxlak Biotech Corporation, dan di Indonesia partner distribusinya adalah KK Indonesia, ya, perusahaan KK Indonesia, dan KK sendiri didirikan di tahun 1999, artinya sudah masuk usia ke-26 tahun, Bapak Ibu, dan ada di 40 lebih kota seluruh Indonesia dari ujung barat sampai timur Indonesia, Bapak Ibu, ya. Ini sudah tersebar semua titik distribusinya, gudangnya, dan kantornya. Kemudian KK Indonesia juga memiliki rangkaian produk yang berkualitas ya untuk kesehatan, perawatan kulit, semuanya untuk arahnya kesehatan dan kecantikan Bapak Ibu ya. Ada lebih kurang 70 sampai 80 produk. Sudah lengkap izin POM, halal dan semua sudah diakses juga Bapak Ibu yang memang diperlukan untuk legalitas. Kemudian kita kenalan dengan Milkrom. Nah, Milkrom ini di Maxlak Biotech Corporation Taiwan, ini adalah chairman-nya Bapak Ibu, yaitu Madam Linda Chiang atau kita sebut Chiang Mama. Nah, beliau ini adalah seorang penyintas diabetes. Beliau juga 25 tahun mengidap diabetes dan sembuh dengan kombinasi dari tiga suplemen ini, Bapak Ibu, yang memang beliau investasi untuk riset ya bersama para profesor di universitas di Taiwan yang untuk bisa mengembangkan satu perangkaian suplemen untuk mengatasi diabetes dan yang dicoba langsung adalah beliau ya. Nah, Madam Lina Chiang ini atau Chiang Mama adalah salah satu dari istri dari salah satu jenderalnya Chiang Kai-shek, Bapak Ibu. Kalau Bapak tahu, Ibu tahu, presiden pertama Taiwan adalah namanya Chiang Kai-shek, dan ini adalah salah satu istri dari jenderal, ada 5 jenderal daripada Chiang Kai-shek, ini istrinya salah satunya, Bapak Ibu. Ya. Dan beliau banyak sekali penghargaan-penghargaan di Taiwannya, Bapak Ibu. Kemudian ini juga produk Milkrom sudah sampai di jajaran para presiden, Bapak Ibu. Ya, ini Presiden Taiwan Ma Ying-jeou, mantan Presiden Taiwan. Kemudian Wapres Taiwan juga Bapak Lian Chan dan Presiden Ramos juga di Filipina juga menggunakan Milkrom untuk mengatasi diabetesnya. Kemudian salah satu presiden yaitu Presiden Taiwan keempat Bapak Lee Teng-hui itu juga memang sudah mengalami retinopati ya, sudah kena ke mata juga masalah diabetes dan waktu itu baru mulai berkenalan dengan Chiang Mama. Jadi nah ini waktu itu sudah diberikan dan beliau mengendorse bahwa memang ini yang membantu dia bisa menghindari menyebar lagi lebih parah gitu untuk diabetesnya ya. Nah, kemudian ini waktu launching di Jakarta, ya, ini beliau hadir di Jakarta dan ini kita berfoto bersama dengan Pak Jarot juga, ya. Cang Mama ini usianya 83 tahun, Bapak Ibu. Tapi kulitnya sangat halus, masih sangat energik gitu ya. Dan nggak kelihatan sama sekali penyintas diabetes begitu, Bapak Ibu. Sangat energik sekali. Waktu itu Pak Jarot juga ketemu ya sama Bu Esther ya. Nah, ini kita berfoto waktu itu bersama Dr. Andrew Ho, founder KK di launching di Jakarta, Januari 2024. Bapak Ibu mengurus izin POM ya untuk Milkrom ini 4 tahun ya. Jadi sebelum pandemi tadinya mau dipasarkan tapi karena nunggu izin POM ya baru muncul sekarang Bapak Ibu ya baru bisa hadir. Kenapa lama Bapak Ibu ngurus izin POM-nya? Di Amerika hanya setengah tahun, di Jepang kurang dari setahun sudah bisa dipasarkan, di Indonesia butuh 4 tahun karena katanya butuh untuk apa mengecek organiknya dari si apa itu laktoferin karena kan itu dari susu ya, susunya kan dari sapi, sapinya makan rumputnya organik nggak, katanya organik, jadi diceklah rumputnya itu bagaimana organik rumput, sedangkan sapinya ada di New Zealand. Nah, diceklah itu rumput di New Zealand dan itu membutuhkan waktu sangat lama untuk mendapatkan eh, sertifikat bahwa organik dari rumputnya Bapak Ibu ya, ngurus bolak-balik dari Taiwan ke New Zealand Bapak Ibu itu yang membuat lama sekali.
Nah, Bapak Ibu, jadi Milkrom ini sudah 25 tahun dipasarkan di dunia, 35 di 35 negara dan memiliki 53 hak paten fungsi ya. Dan ini sudah sangat berkualitas sekali produknya. Kemudian sertifikasi produksinya juga sudah lengkap semua dan sertifikasi internasional semua Bapak Ibu. ISO 22000 dan sebagainya sudah dilengkapi semuanya. Kemudian juga beberapa jurnal sudah membahas tentang bagaimana kromium itu berfungsi sekali untuk mengatasi efektif untuk diabetes ya, hiperlipidemia dan depresi. Tadi Dokter Indah sampaikan ya, minum kromium itu bisa membuat orang tuh jadi meredak cemasnya, meredak depresinya. Nah, ini dia yang memang sudah ada jurnalnya, betul sudah ada lengkap sekali. Kemudian juga untuk efek chromium supplementation untuk pasien tipe 2 diabetes juga sangat efektif ya. Kemudian lactoferrin itu juga bisa membantu untuk mengatasi brain damage ya, kerusakan di otak juga Bapak Ibu. Jadi ini memang kondisi ataupun kombinasi tiga suplemen ini sangat efektif untuk mengatasi diabetes ya, mengatasi depresi, mengatasi masalah kesehatan otak juga. Nah, juga bukti ilmiah dari uji klinis pada manusia, bukan hanya pada tikus ataupun pada kelinci ya, tetapi ini pada manusia sendiri dan salah satunya yang mamanya langsung ya. Baik. Nah, kalau cara kerja Milkom tadi Bapak Ibu sudah dengar dari Dokter Indra ya, ada di mengaktifkan GTF-nya itu, glucose tolerance factor yang memang itu berfungsi sekali supaya aktif si insulinnya. Banyak orang punya insulin tapi kurang aktif. Nah, Bapak Ibu ini aturan pakai untuk Milkrom di mana di sini disampaikan untuk yang HbA1c-nya masih antara di bawah 5,7 ya, itu artinya pencegahan diabetes itu cukup 1 kali 1. Milkrom ini kemasannya ada dalam satu box itu isinya 60 kapsul Bapak Ibu ya dalam bentuk kapsul ya. Nah, jadi si gabungan 3 suplemen itu ada dalam kapsul dan kemudian ini kalau untuk pencegahan saja butuhnya 1 kali 1 ya. Isinya 60 jadi satu dus ini bisa untuk 2 bulan Bapak Ibu. Kemudian untuk yang pradiabetes yang 5,7 HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4 itu dikonsumsinya 2 kali 1. Jadi satu dus ini bisa untuk 1 bulan ya, 30 hari. Nah, untuk yang sudah masuk diabetes yaitu antara 6,5 sampai 7,9 ya ataupun ke atas itu sudah disebutnya diabetes itu juga 2 kali 2 ya. Jadi satu dus untuk 2 minggu. Kemudian yang udah di atas 8 ya ini juga disebutnya diabetes tidak terkontrol. Ini juga sama 2 kali 2 atau yang sudah suntik insulin juga sama 2 kali 2 Bapak Ibu. Jadi ada 3 dosis dan kita semuanya melihat pada patokannya HbA1c. Kenapa tadi sudah disampaikan Dokter Indra, ini lebih akurat daripada hanya gula sewaktu atau hanya gula puasa. Ya, kalau orang yang memang gula puasanya bagus tapi belum tentu HbA1c-nya normal Bapak Ibu. Ya, nah itu harus cek 3 bulan sekali HbA1c ini. Begitu dan dipakainya ini diminumnya 30 menit atau 1 jam sampai 30 menit sebelum makan. Ya, Bapak Ibu ingat ya sebelum makan supaya siap-siap ini insulin. Begitu sudah dimasuk ke tubuh kita, dipersiapkan insulinnya, makanan masuk, dia akan bekerja untuk merubah menjadi glikogen, masuk ke otot, masuk ke liver, dan dibutuhkan oleh tubuh. Ya, tidak beredar di darah sehingga gula darah tetap stabil, bahkan cenderung turun normal, Bapak Ibu. Oke. Nah, jaminan produk dari Vitamin Milkrom, Badan POM sudah lolos Badan POM, halal juga sudah jelas sekali ada, dan ini sudah sertifikasi internasional, semuanya sebagai jaminan dari kualitas produk Vitamin Milkrom. Dan satu produk lagi yang saya mau kenalkan daripada produk KK yaitu Super Green Food Bapak Ibu. Ini adalah ganggang ya, perpaduan antara Chlorella sorokiniana dan Spirulina platensis ya, ganggang air tawar dan ganggang air laut ya. Dan ini adalah nutrisi sel, mikronutrisi tubuh kita ya, yaitu vitamin, mineral, asam amino dicukupi oleh namanya Chlorella dan Spirulina. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah makan Chlorella sendiri, ada yang pernah makan Spirulina sendiri terpisah. Nah, ini digabungkan dua-duanya ini memiliki kandungan yang luar biasa lengkap sekali. Disebutnya juga superfood ya. Dan ini bisa mengaktifkan PPARS. Nah, PPARS itu untuk regenerasi sel-sel terutama sel pankreas ya, memperbaiki untuk kesehatan organ pankreasnya dan ada sehingga memproduksi insulin dengan baik dan akhirnya tubuh kita selain untuk mikronutrisi kita bisa membantu mengaktifkan juga insulin tadi ya.
Selain tadi yang Pak Jarod sampaikan, ada Q10, ya, ada zinc, ya, vitamin C dan zinc. Kombinasi itu dengan ada SGF juga dengan milkrom itu sudah jadi satu paduan yang excellent, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau ada satu lagi namanya Niwana SOD yang Bapak Ibu sering dengar juga dari Pak Jarod pernah ada sesi-sesi, yaitu antioksidan yang jadi panglimanya antioksidan. Ya, tapi kita tadi fokus mengenai milkrom, kemudian ada super green food, ya, dan tadi ada tambahan zinc dan Q10, ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa testimoni ya yang bisa kita dengarkan dari sahabat kita yaitu Dr. Albertus Iwan Hendarta di Bandung. Beliau adalah mantan direktur Boromeus di Santosa juga dan Limiati ya. Ini kita dengarkan beliau testimoninya Bapak Ibu. Saya Dr. Albert Hendarta memberikan fakta kesaksian periksa lab HbA1c saya 7,49. Kemudian setelah minum milkrom HbA1c saya menjadi 0,7, satu penurunan yang signifikan. Jadi 7,9, 6,7 beliau ini satu keluarga diabetes Bapak Ibu. Jadi kakak adik semua diabetes dan beliau yang masih bertahan 2 orang dan nggak pernah di bawah 7. Dan hari ini bisa dengan milkrom di Bandung dengan 6, bisa sampai 6,7. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada kesaksian juga yang sudah mengalami kebutaan di matanya ya, gula darahnya sampai 1.300. Kita dengarkan kesaksiannya. Saya adalah pengendara diabetes tipe 1 dan memang dari Senin sudah 17 jam. HbA1c saya di angka 10,5. Saat itu gula darah 1.300, karena gula darah saya yang sangat tinggi, yaitu maka sebelah kiri saya sudah mengalami kebutaan. Saya matanya sebelah kanan itu masih penglihatannya hanya 15%. Saat ini saya sedang menjalani cuci darah minggu 2 kali, sudah 2 kali terakhir ini. Saya diperkenalkan milkrom dengan dosis milkrom 2 kali 2. Saya konsumsi setelah 3 bulan kemudian saya sekian HbA1c saya turun menjadi 7,8. Alhamdulillah dengan progres yang sangat signifikan itu, akhirnya badan saya mengalami perubahan. Yang tadinya cepat lelah, badan sakit, sekarang lebih fit badannya dan ketika tidur selalu lebih nyenyak. Ya. Jadi ini sudah mengalami kebutaan sebelah kiri dan mata kanan tinggal 15% karena retinopati tadi ya. Jadi ini akibat diabetes 17 tahun suntik ya dan sudah sempat cuci darah juga Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi, ini satu testimoni yang lainnya Bapak Denny Kurnia. Nama saya Denny Kurnia, usia 50 tahun. Akibat ada luka yang menganga di kaki saya dirujuk ya ke dokter dan diperiksa gula, hasil labnya 531. Dari ke-14 saya dikontrol lagi ke dokter bedah. Pokoknya drastis ya, prediksi saya itu 3 bulan ini bisa menutup seperti ini. Dokter heran, itu udah tahu udah baru. Dokter bilang bagus, saya tambah yakin wah ini kayak pengaruh milkrom nih. Katanya seumur hidup saya suntik insulin, mama insulin banyak, saya simpan ini. Nah pas di rumah, karena buru-buru mungkin itu pakai pisau, itu keiris. Waduh, mukanya panjang banget, itu langsung darah mengucur deras. Saya nunjukin maksudnya, itu si tensoplast itu saya buka, saya cari-cari, kok lukanya nggak ada gitu. Di jalan pun yang biasanya saya penglihatan agak burem, kalau udah lelah itu suka ngantuk, kok nggak ngantuk waktu hubungan suami istri sampai puas silakan berkali-kali. Milkrom luar biasa. Mantap ya. Ini saya stop dulu, ini ada yang kecoret ini Bapak Ibu. Kita mulai lagi. Oke. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini dia. 531 hasil tesnya, Bapak Ibu. Ini cek gula darahnya. Kemudian ini HbA1c-nya 15,5 ya, turun menjadi 6,8. Ya, dalam waktu kita 3 sampai 6 bulan Bapak Ibu. Turun jadi 9 dulu, setelah itu jadi 6,8. Ini Pak Denny. Lalu ini ada satu kasus lagi, Bapak Kurnia ya di Soreang. Ini juga mengalami kakinya sudah harus diamputasi ya dengan HbA1c-nya 15 Bapak Ibu. Ini juga turun menjadi 6,8 dalam waktu 114 hari, 3,5 bulan Bapak Ibu. Jadi ini adalah perkembangan yang signifikan sekali dari keadaan seperti ini. Nomor 1,
berubah jadi ke nomor 2, ke nomor 3, dan ke nomor 4, Bapak Ibu. Sekarang dalam waktu 3,5 bulan. Ya, ini kondisi yang setelah minum Milkrom 2 kali 2. Ya, baik. Ini saya perbesar dulu. Oke, saya kembali dulu sebentar, Bapak Ibu. Oke, ya, jelas ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga milkrom sangat baik untuk luka-luka, Bapak Ibu ya. Meluka seperti ini juga bisa luka-luka terbuka dan susah kering, sangat baik sekali untuk penggunaan milkrom ya dalam keadaan seperti ini. Dari kondisi nomor 1, dicoba jahit dengan benang kenur. Nomor 2, tetap masih basah. Coba dengan 3 dikasih kabel juga tambahan, tetap masih basah juga, Bapak Ibu. Dengan besi nomor 4 itu ya, dan nomor 5 mulai minum milkrom ya. Tadinya ini pakai kursi roda Bapak Ibu 1, 2, 3, 4 itu, dan kemudian setelah pakai milkrom setelah membaik mengering, beliau bisa berjalan lagi saat ini. Ini seorang wanita usia 50 tahun Bapak Ibu ya. Nah, ini kondisi, jadi dengan milkrom untuk mengatasi luka juga sangat baik. Oke, nah banyak yang bertanya kualitas itu begitu bagus, berapa sih harganya ya? Nah, Milkrom itu sendiri Bapak Ibu satu dus isinya 60 kapsul, harganya Rp1.150.000 ya. Dan Super Green Food isinya 50 tablet, harganya Rp115.000 Bapak Ibu. Ini dua-duanya dari Taiwan Bapak Ibu ya, produksi dari Taiwan, dan ini adalah harga satuannya. Nah, untuk Bapak Ibu yang saat ini hadir peserta yang belum sebagai member KK atau punya kartu diskon KK itu punya promo, dapat promo spesial ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah paket pemula, yaitu 1 box Milkrom ya, ada plus 2 botol Super Green Food. Ini mohon yang ada yang mencoret di layar bisa dihentikan Bapak Ibu, tolong dihentikan ya. Saya ulangi, mengganggu yang lain Bapak Ibu, mohon maaf. Oke. Ya, ini dia saya keluarkan lagi. Ya, jadi ini Bapak Ibu untuk paket yang untuk belum member KK akan punya 2 paket, yaitu paket pemula 1.300.000, 1 box Milkrom plus 2 botol Super Green Food yang 50 tablet, dan ada paket bis itu isinya 2 box Milkrom harganya 2.300.000. Ini sudah mendapatkan free member untuk ataupun kartu diskon KK, bisa dapat diskon 10-30% untuk semua produk KK, bukan hanya Milkrom saja Bapak Ibu ya. Dia 70 macam produk KK pun bisa Bapak Ibu dapatkan dengan harga diskon minimal 10-30% ya, dengan menjadi member KK dan punya kartu diskonnya. Jadi ada 2 pilihan Bapak Ibu yang belum member KK ya, segera hubungi pengundang Anda untuk bisa menjadi member KK ya, supaya dapat harga spesial. Kemudian untuk para member KK yang hadir malam ini ya, itu juga ada promo khusus untuk para member KK, yaitu 1 box Milkrom ya yang harganya 1.150.000 diskon 10% jadi 1.035.000. Dapat free 1 botol Super Green Food 50 tablet. Ini khusus para member ya. Kemudian ada yang 2 box Milkrom ya plus 1 botol Super Green Food 150 tablet. Harga ini 150 Bapak Ibu ya, bukan 50. Harganya 2.250.000. Hematnya 2.055.000. Kenapa? Karena ada free 1 piece KK Life Force Rose Gold senilai 1,7 juta Bapak Ibu. Nah, seperti ini kalungnya ya, kalung ataupun gelang boleh pilih ya. Jadi seorang member KK kalau beli 2 box dapat tambahan 1 botol Super Green Food 150, harga net yang dibayar 2.250.000 itu akan mendapatkan free 1 piece KK Life Force Rose Gold, bisa pilih apakah kalung ataupun gelang yang Rose Gold senilai 1,7. Atau Bapak Ibu beli 5 box ya yang Milkrom itu harganya 5.175.000 net ya, ini sudah diskon 10%, mendapatkan free 2 box Milkrom, atau boleh pilih free 2 box Milkrom atau 1 kalung plus 1 gelang kalau belinya 5 box. Jadi untuk para member KK ada 3 pilihan, beli 1, beli 2 ya, dapat tambahan Super Green Food juga 150 tablet, dan dapat atau pilihannya yang 5 box ya. Oke, ini adalah pilihannya untuk para member KK. Ya,
Saya stop dulu. Ya, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk yang malam ini, ya, peserta malam ini yang ada 200 orang lebih ini, yang tadi sudah di screenshot semuanya nama-namanya, Bapak Ibu akan mendapatkan kalau Bapak Ibu mengambil promo tadi, ya, ada yang pakai baik yang member, yang sudah member maupun yang belum member, yang asal belanjanya kelipatan 500.000 atau 1 juta, maka akan bisa mendapatkan, bisa menebus ya, menebus promo spesial, menebus murah Bapak Ibu, ya. Mungkin ini ada anak-anak yang mengganggu ya Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, ini ada coretan-coretan. Saya harus hilangkan dulu supaya lebih jelas. Ya. Nah, ini dia. Bapak Ibu, jadi ini adalah khusus peserta Zoom malam ini Bapak Ibu. Hanya khusus peserta malam ini saja. Dan ini kalau Bapak Ibu belanja kelipatan 1 juta, bisa menebus murah raw meal ya, yang harganya harusnya 400 ribuan, ini menjadi hanya 260 ribu ya. 260 ribu net Bapak Ibu ya. Ini sudah bisa nanti ditebus di Bapak Ibu nanti lapor kepada pengundang. Bapak Ibu kalau untuk dari grup Pak Jarot, silahkan nanti japri ke Pak Jarot untuk infokan saya mau ambil promo ini misalnya ya Bapak Ibu bisa nanti ambil dari kota mana ya karena nanti ini harus dibukanya promonya khusus di setiap kota masing-masing kota terdekat ya cabang terdekat khusus peserta. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengambil promo ini segera japri Pak Jarot ya ataupun kalau yang di kota-kota lain segera japri para director pengundang Anda untuk bisa melaporkan saya mau ngambil promo ini. Bisa menebus Milkrom hanya 260 ribu net Bapak Ibu, normalnya 400 ribu. Ya, asal belanja dulu kelipatan 1 juta. Misalnya paket yang tadi ada yang 1 box, 2 box, dan juga ada yang 5 box ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu ambil promo ini. Jadi ini hanya berlaku untuk peserta dan prosesnya nanti di hari Senin. Ya, besok Bapak Ibu, hari ini Bapak laporkan, Bapak Ibu direkap nanti besok, hari Senin akan diproses di masing-masing cabang di kota terdekat di kota Anda. Ya, baik. Nah, ini saya akan putarkan sebagai penutup sebuah film, Bapak Ibu, untuk kita bisa punya satu renungan untuk kita semua. Kita saksikan video ini, Bapak Ibu. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Orang modern berpikir, menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, dan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Semuanya itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala. Karena merasa itu terlalu mahal dan tidak ada uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Dan Anda harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan. Hanya tubuh, tidak satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang itu? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun, berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah jaminan Anda. Harus ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia ini? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini, supir Anda bisa mengendarai mobil Anda. Seseorang untuk Anda mencari uang. Tapi pasti, tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan Mohon kembali maaf ya barang Bapak Anda Ibu, yang ini hilang. ada yang mengganggu. Tetapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan Anda di masa depan. Semoga Anda sejahtera ekonomi dan kesehatan. Ya, baik Bapak Ibu.
Tadi meskipun ada gangguan di layar, mohon maaf tadi ada yang menginterupsi, tapi sudah kita dengar Bapak Ibu ya, renungan bahwa begitu pentingnya kesehatan untuk kita ya. Sehat itu memang nggak murah Bapak Ibu, sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal dan sengsara ya. Oke, baik itu saja dari saya mau sampaikan dan saat ini kita akan masuk ke sesi Q&A Bapak Ibu. Sesi Q&A untuk kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Jarot maupun Pak Dr. Indra dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang masuk ya. Tadi saya lihat sebagian sudah dijawab langsung oleh Dr. Indra dan Pak Jarot beberapa. Kalau ada yang masih mau bertanya, ini sesinya kita buka saat ini, silahkan. Dan Pak Jarod mungkin bisa ada yang mau di chat atau mau langsung bertanya di ini bisa dibuka atau mau di chat via chat ya. Ya, Pak Jarod. itu juga saya sudah kalau mau unmute bisa. Jadi kalau misalnya raise hand, ya. Karena yang tertulis sudah dijawabin tuh sama Dokter Indra. Iya, betul betul. Oke, Atau nulis baru lagi karena udah chatnya ke atas sudah pada dijawabin ya. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan kalau mau ditulis. Tapi mau angkat tangan juga boleh. iya. Tadi yang terakhir ini ada yang ini ya dok, metformin ya penderita pradiabetes ya. Sudah dok Pak Jarod jawab ya. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu boleh silakan kalau ada mau bertanya untuk mengenai seputar milkrom, dan hal-hal lain, mungkin Dokter Indra dan Pak Jarod siap akan menjawab ya. Silakan. AA masih bersama kita, Agim. Saya jadiin Agim cohort. udah live kayaknya. AA udah live ya? Atau ada di sini Bu Diana mau bertanya mungkin? Profesor Diana Harding ada bersama kita. Tadi AA itu dari Jeddah ya, beliau sangat memerhatikan kesehatan, makanya begitu saya share ada informasi ini, beliau juga ikut ingin mendengarkan ya, meskipun beliau sangat sibuk di membawa rombongan umroh ya di Jeddah ya, Bapak Ibu. Oh ya sudah live mungkin. Nah, beliau selalu update loh Pak Dr. Indra maupun Pak Jarot. Ini ada apa sih yang bagus di sana? Ya, oh ada milkrom. Oke katanya. Apa sih itu? Nah, udah saya kita jelaskan. Beliau juga konsumsi untuk apa? Menjaga kesehatan. Sangat peduli kesehatan beliau itu. Ya, karena menjaga kesehatan itu ibadah kata A, ya. Nah, menjaga tubuh kita supaya sehat itu ibadah. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau dokter atau Pak Jarot mau tambahkan mungkin silakan. Mungkin bukan nambahin, tapi yang promonya tadi loh Pak, itu kan orang kalau belanja 1 juta bisa Ya, nabung romil yang harusnya 530.000 hanya dengan 260.000. Nah, itu betul. berarti kalau yang sudah member nggak bisa dari aplikasi kan ya? Iya, nggak bisa. Itu Jadi nanti makanya harus di cabang, nanti diproseskan di cabang. oke. Untuk menunjukkan kalau ikut Zoom perlu di screenshot berarti ya. Betul, screenshot dan juga ikut acara ini, kemudian datang ke cabang akan diaktifkan di cabang masing-masing. Jadi Ya. nanti makanya perlu ke Japri ke Bapak itu dari kota mana nanti akan dibuka di masing-masing. Karena ini tidak terbuka untuk umum, hanya untuk peserta Zoom malam ini. Oh, oke. Berarti teman-teman ya yang punya rencana dan ini tidak hanya untuk member ya. Jadi yang belum member kan kalau jadi member itu beli barang. Tadi misalnya Milkrom ya. 1,3 dapat bonusnya juga XEF. Nah, itu kan 1,3 lebih dari 1 juta. Berarti bisa beli romil yang harusnya 530 bersama dengan paket member itu romilnya udah 260. Jadi baik yang belum member jadi member itu udah kehitung belanja 1 juta tuh. Kalau nanti misalnya ditambah lagi beli Q10, SGF, totalnya sampai jadi totalnya 2 juta. 2 juta sebelum diskon ya. Jadi harganya nanti itu bisa beli 2 romil 2 kali 260 karena berlaku kelipatan. Nah, supaya ini kan kantor KK itu ada 45 kota ya Bapak Ibu ya. Ada di 45 lokasi. Nah, tidak semua kota akan diaktifkan. Makanya gini, dari 200-an orang yang hadir ini kalau punya rencana mau beli sudah member mau beli program promo atau belum member mau jadi member nanti cukup japri ke saya nama dan kotanya dari mana plus pengundangnya. Jadi misalnya pengundangnya nanti katakanlah Pak Petrus atau di sini ada nama siapa lagi Bu Eva, Bu Halim. Nanti yang jadi upline-nya tetap pengundangnya. Saya hanya akan bikin laporan ke Pak Jos ke pusat. Ini loh, yang ikut Zoom tuh di kota ini gitu ya. Jadi misalnya, nah di kota-kota di mana peserta Zoom-nya akan datang untuk nebus,
itu kantornya akan diberitahu kalau ada yang nebus promo, bener tuh memang ada program ini gitu. Jadi ini bukan program nasional berlaku di seluruh cabang orang bisa datang nebus, enggak ya. Hanya Betul. untuk peserta Zoom. Makanya peserta Zoom yang mau nebus paling tidak pusat tahu itu akan berlaku di kantor mana. Maka orang yang mau nebus silakan japri saya. Nomor saya tadi sudah saya WA di chat, nanti akan saya WA ulang ya. Silakan tulis saya nama ini, kalau members nomor anggota ini, kota ini cukup. Kalau belum member, saya nama Joko, pengundang saya Pak Agus di kota ini. Nah, nanti daftar di kota Mojokerto, Sidoarjo misalnya, ya menjadi bawahannya Pak Joko yang mengundang. Saya hanya memberikan laporan CC Pak Jos, ini loh orang-orang yang ikut Zoom malam ini ada di kota-kota ini. Itu aja mungkin yang saya perlu tambahkan. Makasih Pak. Ya, ya sudah jelas Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini manfaatkan promonya. Jadi ini khusus terbatas kepada para peserta Zoom ini malam ini saja. Baik, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi, nah ini ada yang bertanya juga mungkin terakhir dari, oke, Promin. Oh, ini apa? Oh, promo ini berarti harus belanja datang ke kantor KK. Betul, Bu. Ya. Jadi dengan membawa screenshot daripada acara ini, kemudian Ibu bisa hadir ke sana dan belanja apa yang Ibu butuhkan. Ada yang promo ke Pak Jarot, WA. Iya. Oh ya, saya sudah member di Jakarta, tapi saya mau beli Nirwana bukan Milkrom. Apa boleh? Boleh, Bu. Pokoknya Ibu belanja ya 1 juta, ya belanja 1 juta. Khusus peserta malam ini belanja 1 juta rupiah kelipatan bisa menebus raw meal, ya yang harga promo. Ya, jadi yang ditebus romilnya ya, promonya romilnya. Ya, promo Ini raw meal. normal, tapi romilnya hampir separuh harga tuh, 530 jadi 260 itu, iya 50% lebih malah. 55% diskon, kan dari 530, enggak sih. Iya, jadi 260, ya pas lah, 50% lah kira-kira. Betul. 50% dikit malah. Kalau 530 kan jadi 265 harusnya. Kalau 50% ini jadi 260. Jadi Oh, plus. diskonnya 50% lebih sedikit Ya, untuk romil. Jadi beli Nirwana, nebus romil. Beli SOP, nebus romil. Jadi yang nebus memang hanya romilnya ya. ya. Kalau untuk yang masalah diabetes ya tentunya saya sarankan ambil Milkrom begitu ya. Milkrom nanti ada paket dengan SGF juga. Dan ada promo-promo spesial kalau Bapak Ibu sudah member. Kalau untuk SGF saja nggak dapat promo Pak. Ya kalau belanjanya di atas 1 juta bisa Bu. Ya, promonya yang tadi. Tapi kalau promo paket Super Green Phone sudah ada paket hemat ya. Silakan Ibu panggil pakai hemat dan nanti ngambil promonya. Ya. Khusus untuk pencernaan susah BAB, suplemennya apa? Eh, Ke Pak Jarot ya. Iya. Kalau susah BAB itu kan satu bisa kurang serat, kedua kurang probiotik. Nah kalau serat dan probiotik, jadi serat itu prebiotik. Ya kalau probiotik itu bakteri baik. Nah romil itu mengandung dua-duanya tuh. Makanya banyak orang yang susah BAB itu misalnya kalau dari segi suplemen ya romil. Kalau dari segi makanan ya pepaya ya karena mengandung seratnya banyak. Banyak orang juga yang susah BAB dengan probiotik saja yang lebih kuat. Tentu kalau romil mengandung probiotik. Tapi kayak jus pro, kefir itu probiotik yang sangat tinggi. Ada susah BAB karena masalah pencernaan, kurang enzim, ya minumnya klasik enzim, tapi jarang ya kebanyakan tuh orang kurang probiotik. Maka misalnya dikombinasi romil sama jus pro, udah biasanya lancar tuh BAB-nya. Probiotiknya, saran saya itu probiotik yang udah pasti hidup. Apa itu udah pasti hidup? Ya jus pro sama kefir. Jus pro itu kalau fermentasinya jadi kan berarti bakterinya hidup. Kalau kapsul itu kan bakterinya berupa bubuk. Ya dia antara mati atau dorman atau tidur kita nggak tahu ya. Maka kalau yang pasti 100% pasti itu bakterinya hidup ya probiotik. Itulah kenapa saya mengajarkan orang minum probiotik ya untuk mengatasi susah BAB. Ya, sudah dijawab ya Pak, Bu. Ini ada yang nanya kalau Nirwana untuk apa? Nah, Aja saja. boleh saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu penyakit apa degeneratif Bapak Ibu yang menurun fungsi organnya
baik jantung, masalah diabetes dan pankreasnya, penurunan fungsi organ. Itu semua disebabkan oleh radikal bebas, ya, free radical. Nah, free radical itu atau kita sebut juga oksidan itu yang jadi biang kerok penyakit-penyakit degeneratif, menurunnya fungsi organ. Dan niwana ini adalah antioksidan. Nah, tadi itu oksidannya, ini antioksidannya. Jadi dia bisa menyembuhkan gangguan daripada fungsi organ akibat radikal bebas, ataupun juga membersihkan pembuluh-pembuluh darah dari yang plak-plak yang ada di pembuluh darah dari radikal bebas tadi itu yang bercampur kolesterol menjadi lemak peroksida. Nah, jadi Niwana ini adalah panglimanya antioksidan karena dia punya 14 antioksidan dan bekerja seaktif enzim SOD, Bu. Enzim SOD itu adalah antioksidan dalam tubuh internal. Jadi inilah Niwana itu secara singkat dan dibuat di Jepang. Pak Jarot, saya sudah konsumsi Niwana sudah dari 2005 ya. Pak Jarot ini 2 tahun ya, kurang lebih hampir 2 tahunan ini juga konsumsi Niwana, betul Pak Jarot? Setahun kali mungkin tepatnya. Tahun ya, oh setahun ya, mulai setahun, betul bukan belum hampir 2 tahun, setahun ya, baru setahunan. Sudah mulai rutin. Nah, jadi ini Bapak Ibu sangat bagus dikonsumsi jangka panjang juga ya. Oke, begitu. Dan dengan minum Niwana itu saya baru minum kira-kira 2 bulan itu kalau tes QRMA ya, yang namanya hambatan pembuluh darah, kelenturan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, plak kolesterol, klep jantung, itu langsung hijau semuanya. Makanya hati-hati teman-teman yang ada hambatan pembuluh darah ya, hambatan pembuluh darah itu rawan rawan eh, kalau namanya hambatan pembuluh darah itu rawan stroke. Kalau yang ada masalah otot jantung, kebutuhan darah otot jantung, itu rawan serangan jantung. Dan dengan minum Niwana, aspek-aspek itu betul-betul membaik, paling tidak itu 2 bulan. Kalau saya sendiri 1 bulan, 6 minggu itu 5 minggu udah. Kalau secara pengujian QRMA ya, itu udah hijau semuanya. Tapi teman-teman yang lain ada juga yang memang tes ke lab gitu ya, sampai nggak jadi pasang ring jantung. Ya, Ya. jadi mengalami pemulihan yang luar biasa. Ada juga yang ini Pak, tuh harganya mahal. Ya, ada juga yang pelan-pelan lewat olah nafas. Saya baru pulang dari Medan. Kalau mungkin ikut saya nggak tahu ikut Zoom di sini apa enggak, Pak Dermauli Sinaga ya. Oh, ya. Pak Dermauli Simamora ikut olah nafas 6 bulan. Terus terakhir ke rumah sakit, nggak perlu pasang ring. Itu olah nafas. Tapi ya tekun setiap hari 1 kali, 1 jam, kadang 2 jam sehari, 6 bulan. Ya nggak jadi pasang ring jantung. Saya tes ya sehat. Jadi memang sehat itu caranya macam-macam. Tapi sekali lagi kalau yang ada berkat, suplemen itu kayak jalan tol. Ya namanya suplemen kan tambahan. Ya, tambahan ya lebih cepat. Jadi kalau yang misalnya ada berkat karena kesehatan itu kan penting ya. Ya, asal suplementasinya itu tepat. Memang kurang Q10 ya minum Q10, nggak kurang ya jangan minum. Kan yang Bandung bisa ke Pak Jos tuh ke Pasir Kaliki ya, ke Pastur, ke kantor Keke bisa dites tuh kurang Q10 apa enggak. Jadi kalau kurang Q10 ya minum ya, kurang zinc, apalagi kurang zinc dan C. Kita ada tuh. Ini pasti sebelah saya nih. Memang yang saya minum di sebelah saya ini zinc dan C. Saya itu memang kombinasinya ini ya, zinc dan C. Dan jujur lama ya, karena saya kan minumnya cuma 1 kali 1. Padahal ini vitamin C-nya kan 500 mg. Di dalam dosnya aja tertera sarannya 2 kali 1. Tapi saya hanya minum 1 kali 1. Kan saya makan pepaya, saya makan buah juga, saya minum jus pro juga. Jadi vitamin C-nya, tapi ya pelan. Tapi ya sekarang udah 6 bulan lebih, sekarang tak tes, saya udah nggak kekurangan vitamin C sama zinc. Wah senang tuh. Nah, begitu nggak kekurangan vitamin dan zinc, ya kan saya pantau juga gulanya. Ya gulanya makin baik. Jadi memang zinc itu juga berpengaruh pada metabolisme di penggunaan karbohidrat. Kalau enggak, resistensinya, terutama resistensi insulin bisa meningkat karena zinc berguna termasuk diantaranya untuk hal itu. Ya seperti kromium, ya mineral kromium penting untuk perbaikan pankreas. Oke, ada apa lagi nih? Minumnya pakai air hangat, Niwana. Ya, minumnya bisa pakai air hangat atau langsung dimasukkan ke mulut, dikulum-kulum terus minum air hangat. Kalau untuk yang gagal ginjal, apa konsumsi Niwana dan Milkrom? Kalau nggak ada diabetes, Milkrom itu untuk diabetes ya. Jadi kalau gagal ginjal tanpa diabetes, ya nggak usah pakai Milkrom, Niwana saja. Tidak usah Milkrom. Milkrom buat diabetes. Nah, kalau kombinasi, itu yang pusing tuh.
Kalau kombinasi itu sudah diabetes ya diabetes milkrom 1 kali 1 aja. Urutannya itu kayak ya itu susah tuh urutan yang mana yang lebih penting duluan ya. Ginjal Niwana, kalau diabetes milkrom. Orang dua-duanya, nah kalau ginjal kan harus sangat hati-hati dengan suplemen. Maka betul-betul pilih yang paling penting dulu. Misalnya kayak vitamin D, betul nggak kurang? Dites deh. Kalau nggak kurang, jangan. Hanya 20% kok orang Indonesia yang kurang vitamin D. Jadi kalau ada orang datang ke saya, dites, nah ini hijau begini, ngapain minum? Kok saya sehari 20.000 IU, Pak. Coba yang 5.000. Sebulan lagi datang, masih hijau. 2 hari sekali aja. Nah, kalau ginjal, maka hati-hati dengan suplemen. Artinya gini, kalau tubuh kita butuh, kita minum, maka tubuh mengambilnya. Kalau tubuh kita nggak butuh, kita minum, tubuh membuangnya. Nah, siapa yang buang kalau bukan ginjal? Nah, kalau kita kebanyakan suplemen yang tubuh kita nggak butuh, ya ginjalnya pasti kena. Makanya begitu sudah kena ginjal, hati-hati dengan suplementasi. Nah, Niwana itu tidak membebani ginjal. Sebenarnya semua yang kita butuhkan, kalau tubuh mengambil, itu tidak membebani ginjal. Orang protein kebanyakan, sampai kencingnya berbusa. Begitu dicek, kreatininnya tinggi. Kalau pakai QRMA, proteinurannya tinggi. Berarti selama ini ginjal bekerja membuangin protein. Berarti makan kebanyakan protein. Protein bagus. Tapi begitu pepsinya rendah, pepsin itu untuk mengurai protein. Ya. Udah, pepsinya rendah, dietnya tinggi protein, proteinura. Begitu protein dikurangi, hilang proteinuranya. Jadi memang kalau bisa dites itu akan lebih baik ya. Niwana dicampurin minuman lain, ya nggak usah, jangan perut kosong, nanti malah mengganggu itu. Apalagi Milo ada gulanya, ya. Niwana jangan dicampur yang lain-lain, perut kosong. Bangun tidur atau mau tidur, makan jam 7, jam 9 perutnya kosong, jam 9. Jangan dicampur yang lain-lain, apalagi yang lain Milo gulanya tinggi. Ada perasa, ada pewarna, itu mah banyak racunnya daripada vitaminnya. Yang ada pengeroposan nggak boleh minum susu ya, merek apapun. Apalagi susu itu penyerapannya rendah. Mineralnya dari yang nabati. Jadi kalau Niwana perut kosong. HbA1c 7,6 milgramnya berapa? Seingat saya sih kalau di atas 7,8 begini 2 kali 2 ya Pak Jos ya? Betul Pak, kalau di atas 6,5 itu sudah 2 kali 2. 30 menit semakan. 2 siang, 2 malam. Ya, sebelum makan siang 2 kapsul, sebelum makan malam 2 kapsul. Malaysia nggak bisa, harus dikirim dari Indonesia. Kalau ada Kirim member. dari Indonesia, betul. Sudah saya jawab juga. Ya. Ya, untuk meningkatkan massa otot. Nah, itu tadi whey protein ya. Ya, massa otot itu dibuat bahan bakunya asam amino, protein, tapi harus dilatih. Minum protein harus berani latih. Kalau berani minum protein, harus berani latihan otot. Tanpa latihan otot, proteinnya nggak kepake, malah dibuang lewat ginjal, ginjalnya kena. Jadi kombinasi protein dan latihan otot. Nah, kalau perlu cek juga, cek URMA apakah di dalam sistem pencernaannya kekurangan pepsin. Kalau kekurangan pepsin, Anda nggak boleh minum whey powder, ya ginjalnya kena. Jadi cukup dengan protein yang dari makanan asli yang tidak berlebihan jumlahnya. Apa itu makanan asli? Ikan, ayam, putih telur. Tapi yang pepsinnya kurang, maka nggak boleh ekstrim terlalu banyak protein. Yang pepsinya kurang juga hati-hati dengan makanan kotor. Karena pepsinya rendah, pasti hasilnya rendah. Itu satu paket. Begitu makanannya kotor, melilit. Ya, itu rawan sakit perut. Tapi massa otot terbentuk dengan protein yang cukup dan dilatih latihan otot. Ya. Nah, tambah lagi, kalau kekurangan Q10, itu juga ototnya susah naik. Karena Q10 itu untuk regenerasi sel serat otot. Termasuk otot jantung. Makanya kalau dokter jantung banyak memberikan suplemen Q10. Tapi kalau saya tes dulu. Kurang Q10, kasih Q10. Nggak kurang, nggak. Jadi ada orang yang sudah latihan otot, minum proteinnya sudah cukup, ototnya latihan ototnya cukup, proteinnya cukup, nggak terbentuk-bentuk. Begitu dites, ya bener loh nih, Q10-nya kurang, gimana? Ini penting untuk dalam metabolisme serat otot. Nah, minum Q10. Jadi kalau dites itu ya ada dasarnya paling nggak. Suplementasinya ada dasarnya. Oke, kalau nggak ada lagi, Pak Jos penutup kali, 5 menit. Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah nggak ada ditanyakan lagi, ada lagi nggak untuk Dokter Indra? Nah, Dokter Indra masih bersama kita loh, kalau ada yang mau bertanya di sini.
Jadi Bapak Ibu, hari ini kita beruntung sekali ya bisa dapat banyak masukan. Dari tadi sudah Dokter Indah sudah sampaikan tips-tips. Ingat ya, tadi ada 13 ya. Bukan hanya manis ya, untuk masalah kencing manis itu atau diabetes, tapi dari lemak, ngemil, kurang tidur ya, tadi malas gerak dan sebagainya. Bapak Ibu perhatikan. Jadi Bapak Ibu kalau mau sembuh dari diabetes atau mau mencegah diabetes, bukan hanya andalkan satu macam saja. Harus bisa satu holistik yang tadi Pak Jarod sampaikan. Suplementasi dengan 3 macam whey protein, kemudian lactoferrin dan kromium, ini sangat efektif untuk perbaikan insulin. Ya, nanti tujuannya adalah bisa pelan-pelan melepas obat, ya, obat yang sudah belasan tahun ataupun suntikan. Suntikan yang sudah tadi 17 tahun pun sudah mulai berkurang suntikannya, dilepas bahkan sudah tidak minum obat lagi. Seperti itu Bapak Ibu tujuannya ya. Jadi bukan langsung dilepas Bapak Ibu ya, harus berbarengan dulu. Kalau yang sudah lama minum obat harus jadi ajuvan. Suplementasi ini sebagai pendamping, bukan lepas obat langsung. Begitu ya, Dokter Indra juga ya. Ajuvan ya, Dok. Iya, Pak. Nah, aman dirinya Dokter Indra ya. Boleh. Dokter kalau gitu memberikan pesan-pesan dari dokter gitu untuk penutup acara malam ini, Dok. Siapa sih yang nggak mau sehat ya, Pak ya? Semua orang mau sehat. Siapa sih yang pengen sakit? Semua orang nggak mau sakit. Tapi sayangnya sakit itu menjadi penyesalan. Banyak orang yang eh, menyesal ketika udah jadi sakit. Karena sehat itu nggak ada nilainya sebelum kita sakit. Betul. Jadi sehat itu seperti cahaya. Yang kita sadar dia nggak ada kalau udah gelap. Hmm. Jadi sehat itu seperti sesuatu yang kita nggak bisa rasa, tapi ketika hilang baru kita tahu kita udah kehilangannya. Hmm. Nah, kalau sudah kehilangan yang namanya kesehatan, seringnya sudah terlambat. Dan akhirnya datang penyesalan. Penyesalan datangnya belakangan, Pak, karena yang duluan itu namanya pendahuluan, bukan penyesalan. Jadi salah satu kita untuk bisa sehat itu adalah menjalani 5 pilar gaya hidup sehat. Yang pertama, mengatur diet. Yang kedua, dengan berolahraga. Yang ketiga, hati bahagia. Tapi dia mengatur diet tidak cukup hanya mengatur diet, tapi juga harus teratur. Olahraga tidak cukup hanya olahraga, tapi juga harus terukur. Tidur nggak cukup hanya waktunya, tapi juga harus berkualitas. Stres tidak hanya harus diatasi, tapi juga harus bisa dimanfaatkan. Dan hidup tidak hanya harus jalani, tapi juga harus hati bahagia. Nah, dengan 5 pilar gaya hidup sehat ini, kita bisa untuk menjaga kesehatan tadi lebih maksimal ada dalam kehidupan kita. Sampai memang nanti mungkin kalau memang sudah masanya harus berakhir ya Pak ya. Tapi jangan sampai kita dikalah dengan rata-rata hidup orang Indonesia sekarang yang 70 tahun untuk pria, 72 tahun untuk wanita. Artinya kalau ada yang meninggal di bawah umur 70 untuk pria, di bawah 72 untuk wanita, itu rugi di Indonesia karena harapan hidup kita udah tinggi sekarang 72 sama 70. Nah, gimana caranya kita mengalahkan rata-rata itulah kita menjalani gaya hidup sehat. Yang bila perlu kita tambahi dengan suplemen-suplemen yang kita bahas malam ini sesuai dengan keperluannya. Betul sekali yang namanya suplemen juga namanya suplemen. Bukan berarti sesuatu yang kita harus rutin minum, tapi juga harus dilihat kebutuhan kita. Kalau memang dari dari konsumsi makanan kita sudah cukup dan Anda yakin itu ya suplemen dibatasi. Jangan sampai pagi, siang, malam akhirnya yang berat adalah kerja metabolisme kita terutama di liver dan di ginjal. Nah, Ya. terakhir supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari itu semua ya dilaksanakan. Yang ikut di sini tinggal 140 orang nih yang bertahan ya, yang Nyonya Mener nih Pak, yang bertahan sejak Berdiri. sejak mulai sampai sekarang ya. Ya. Nah, dari 140 orang ini yang bertahan, ya semoga bisa dipraktekkan. Nah, itu intinya. Jadi jangan diwacanakan, tapi dipraktekkan. Terima kasih, Pak Yos. Terima kasih, Dr. Indra. Jadi intinya Dr. Indra tadi ngajak untuk berubah ya. Kalau nggak punah ya dok ya. Kalau nggak mau berubah Iya, jangan Pak. punah ya. Nah, jadi Betul. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu dapatkan malam ini, ilmu yang Bapak Ibu dapatkan, informasi yang Bapak Ibu dapatkan, ayo kita terapkan. Kita merubah yang lebih baik ya, supaya kita bisa hidup lebih sehat ya. Dan kita bisa hidup lebih nikmat, bahagia ya. Pak Jarod mau sedikit mungkin sampaikan?
Udah, Pak, Untuk cukup. cukup ya. Baik teman-teman semua, kita bersyukur saat ini 21.30 pas waktunya dan kita bisa sama-sama mendapatkan sesuatu manfaat malam ini. Kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Terima kasih Pak Jarod sebagai hostnya dan juga memberikan fasilitas Zoom-nya untuk kita bisa gunakan bermanfaat untuk kita semua sehat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Jarod, Dr. Indra dan kawan-kawan semua yang hadir dari seluruh Indonesia. See you semuanya. Stay healthy.